It starts with I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. Oh, I know time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to walk to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. Apa lagunya? Tahu dong. Pasti rata-rata tahu dong. Kalau Kelahiran lagu berapa ini. sih, Om? 2003 lah. Oh, jauh sih. Sebenarnya itu anthem untuk generasi orang, generasi 80, orang 90, Iya. generasi 80, generasi 2000 juga mungkin masuk ya. Masuk karena mungkin ada beberapa lagu yang mungkin 80-an, 90-an tapi masih trendy di zaman sekarang tuh masih banyak. Dan lagu ini sangat relate dengan keadaan kita sekarang. Maksud dalam keadaan kita sekarang adalah mayoritas kita manusia itu sebenarnya kan orang-orang yang kalah. Orang-orang yang dipecundangi oleh dunia. Kita sering dengar nih pepatah dari orang tua mungkin ya. Usaha itu hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Dan itu kan selalu diterapkan, ditanamkan ke semua anak-anak gitu loh. Udah berusaha dulu aja, nanti hasilnya juga ngikutin. Padahal kan sebenarnya realitanya nggak seperti itu. Jadi ini tuh kayak mungkin orang tua kita dulu ingin memotivasi, mungkin orang tua kita dulu ingin menerapkan nilai positif, tapi sebenarnya mereka menjauhkan kita dengan realita. Kita kan sering dengar, ya udah pikir positif aja dulu, positive thinking, positive thinking. Tapi dah sebenarnya bukan suzon ya. Kita harus berpikirnya realistis gitu loh. Apa yang kita usahakan, sebesar apapun usaha kita, hasilnya mah belum tentu ada. Malah kebanyakan hasilnya cuma kekecewaan kan? Iya, karena kan mungkin harapan orang tua ya kalau misalnya ke anak yang positif dan supaya anaknya tuh jadi lebih baik gitu kan. Cara supportnya seperti itu. Tapi buat anak-anak yang menjalankannya ya mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginin. Terus tuh kayak padahal gue udah usaha ya, padahal sama kok, gue juga sama susah kok, gini-gini kok, tapi kok belum ya, nggak tahu emang nggak ada hasilnya. Itu. Tapi kenapa kita jarang sekali ditunjukkan kepada realita? Kita jarang banget kan istilahnya kita diajarkan realita oleh orang tua, oleh sekolah, oleh siapapun. Kita jarang banget diajarkan untuk melihat realita secara utuh gitu loh. Ya. Apakah realita seburuk itu? Mungkin buat beberapa orang mendeskripsikan seperti itu. Terus dengan kita diajarkan seperti itu, bukannya itu malah menjerumuskan ya? Menjerumuskan ke hal yang negatif gitu. Bukan ke yang hal negatif, menjerumuskan kita pada kekecewaan. Soalnya contoh deh, kamu pasti pernah dengar nggak? Lu bisa kalau lu mau. Itu kan motivasi ya. Apapun yang mau kamu lakuin gitu loh. Kamu pasti bisa kok kalau kamu mau, kamu usaha dan sebagainya. Padahal kan enggak. Betul. Contoh paling gampang deh kita ngelihat dari sport ya. Contoh yang paling gampang pasti dari sport. Dari jutaan orang yang pengen jadi atlet sepak bola, tapi kan cuma berapa persen sih yang bisa benar-benar jadi atlet? Kenapa nggak diajarin dari awal ya? Ya. Mungkin kalau semuanya digituin, orang nggak ada yang usaha tuh kalau kayak gitu. Bisa jadi nggak ada yang usaha, bisa jadi usaha mungkin potensi mereka sebenarnya bukan di situ. Oh, iya. Kita itu kan jarang banget untuk kita ya. Kebanyakan ini fenomena yang kebanyakan orang lihat. Manusia itu sangat jarang, sedikit sekali manusia yang bisa mencapai potensi diri mereka gitu loh. Iya. Karena kalau di Indonesia sih orang bisa jawab ya, kenapa di Indonesia kan
kita itu kan baru benar-benar informasi bebas tahun 98 tuh. Sebelumnya tuh kan informasi sangat-sangat disaring gitu loh. Iya. Bayangan kita tentang pekerjaan apa sih? Paling jadi karyawan. Kita nggak pernah ada yang kepikiran tentang berkarya. Iya. Itu karena masalah negara. Begitu sekarang, orang aja kan generasi tahun 90-an ya. Begitu tahu sekarang informasi seluas ini, orang baru tahu ternyata ada karir yang bisa jadi atlet poker, main game, untuk yang ekstrim sport, itu tuh bisa jadi karir gitu loh. Sedangkan kita zaman dulu sama sekali nggak tahu kalau di sini. Kalau di generasi gue kan mungkin Gen Z ya, generasi Gen Z. Ini kan tentang usaha ya, dan tentang kayak gimana hasilnya. Kita tuh kadang belum bisa nentuin kayak, ih gue cocoknya di mana ya. Gitu. Makanya kenapa banyak yang coba kerja ini, kerja itu, kerja apapun itu dikerjain. Dan kita tahu, oh ternyata kita tuh nggak cocok ya di bidang ini. Nah, ternyata kita tuh nggak masuk ya di bidang ini. Gitu. Makanya kadang banyak yang kayak, ah ya udahlah gue cobain aja dulu yang ini, cobain dulu aja ngelamar ke sini, kerja ini kerja itu. Ternyata mungkin beberapa persennya tuh, oh nggak masuk ya. Betul. Gitu. Kalau misalnya di Gen Z ya, kemungkinan kesalahannya ada di beberapa bidang sih ya, beberapa variabel. Tapi orang ambil dua aja. Pertama dari culture. Culture itu kan pasti bawaan dari yang sebelumnya ya, culture. Jadi bayangan orang tua zaman dulu kan sering ngedenger nggak sih kalau orang tua tuh ngomong, ya udah kamu kuliah supaya dapat kerja. iya. Untuk orang tua generasi 60-an memang seperti itu. Kenapa? Karena tahun 70, tahun 80 rata-rata orang yang kuliah emang pasti dicari untuk perusahaan apapun pasti akan nyari sarjana tuh. Tapi begitu udah masuk generasi 2000, 2010 apalagi, metode seperti itu kan sebenarnya udah nggak laku. Iya, lebih ke kayak sekarang ya, oke lah ada beberapa perusahaan yang melihat dari sertifikasi kayak lulusan apa, terus tuh kayak mungkin S1, S2 kah, atau kayak D3 yang kayak gitu ya. Tapi ada beberapa perusahaan yang juga pengalaman lu. Pengalaman lu tuh udah sejauh apa. Iya. Jadi kayak mungkin ya buat sekarang banyak kok yang lulusan sarjana juga susah nyari kerjaan. Itu dia. Semuanya mungkin ya kalau misalnya buat di zaman sekarang. Makanya orang bilang tadi kenapa di culture ya, karena orang tua zaman dulu kan nggak kepikiran, mereka pun masih kaget untuk melihat kondisi dunia seperti sekarang gitu loh. Ternyata cara yang kakek nenek kita ajarkan ke orang tua kita ternyata nggak berjalan lah sekarang. Jadi ini tuh kebingungan mereka gitu loh. Mereka bingung, mereka nggak bisa berpikir out of the box, akhirnya ya udah pakai aja yang udah ada gitu. Tapi yang orang selalu sering bahas sih tentang kenapa ya kita tuh selalu dipisahkan dari realita. Apakah realita terlalu buruk atau kita tuh sering diajarkan untuk jadi orang optimis. Yang tadi kan optimis ya, misalkan udah kerja aja dulu, itu kan sebenarnya orang optimis ya. Tapi orang tuh selalu menganalogikan orang optimis yang menciptakan pesawat, tapi orang pesimis yang menciptakan pelampung. Dua-duanya harus ada. Ketika dua-duanya ada jadi realistis. Betul. Satu analogi lagi dari mobil. Orang optimis pasti dia menciptakan pedal gas. Tapi orang pesimis yang menciptakan pedal rem. Emang harus ada dua-duanya gitu loh. Tapi kita tuh jarang sekali diajarkan realitas seperti itu. Jadi makanya ketika ngomongin lagu ini, In the End kan Linkin Park, ini tuh untuk generasi kita tuh sangat, ya generasi orang kalah lah. Generasi yang dipecendangi oleh dunia. Terus ada di lirik apa sih tadi? Yang ini nih. Nih. Yang ini. Ya. Bukan berarti usahanya sia-sia. Bisa jadi. Itu tapi kenapa kekecewaan terhadap semua pengorbanannya tuh kayak nggak membuahkan hasil. Kalau dari lirik Endian yang ini ya. Kalau bukan sia-sia terus apa sebutnya? Ada kata lain nggak selain sia-sia? Iya ya. Tuh kan? Bahkan AI pun bagaimana caranya supaya kita optimis gitu loh. Meskipun optimis itu penting karena orang pesimis tuh akhirnya kita tuh akan sinis melihat dunia. Kita akan sinis. Mungkin pernah dengar pepatah nggak kayak gini? All road lead to Rome.
Jadi semua jalan menuju Roma. Kita tuh sering mengasosiasikan Roma tuh dengan kesuksesan. Iya. Jadi banyak yang bilang, meskipun lu berada di jalan manapun, pasti kok akan capai Roma gitu. Jadi pasti kok akan sukses. Itu kan sangat optimis ya. Nah, tapi kalau orang melihat dari sudut pandang lain, kalau sukses dianalogikan dengan Roma, kebayang nggak sih Roma kan di Italia nih? Kalau banyak orang yang pertama udah lahir di Roma, ada yang lahir di Milan, di Italia, di Prancis yang secara geografis itu lebih dekat ke Roma daripada kita yang di Indonesia gitu loh. Jadi kan emang ya bukalah gitu loh mata kalian supaya optimis perlu, tapi pesimis pun perlu supaya kita bisa jadi realistis gitu. Karena orang realistis sangat jarang sih di Indonesia. Apalagi sudah ditambah dengan dogma, dengan ya udah kita berpikir baik aja tanpa melihat tentang realita. Akhirnya tuh kita akan terjebak dengan kekecewaan yang kita nggak akan ada yang nyangka di depannya ternyata kok ada ya kekecewaan seperti ini gitu loh. Itu sangat banyak sih kalau di sini. Dan ini juga tahu nggak apa yang membedakan orang Indonesia dengan orang luar? Apa? Orang luar udah berkarya, sedangkan orang Indonesia mengerjakan karyanya orang luar. Itu yang membedakan. Jadi contoh teknologi. Apakah kita kekurangan orang pintar? Enggak, banyak. Tapi kenapa semua teknologi rata-rata dari luar? Dari kita apa yang kita hasilkan? Iya ya, ada yang pernah bahas orang-orang di Indonesia juga udah nggak sebodoh itu gitu kan. Tapi Pinter Indonesia tuh. Bukan nggak dikembangin ya, nggak dibantu oleh negara buat perkembangannya. Nggak ada kesempatan lah. Iya, nggak tahu selalu ke negara lain buat kayak ngambilnya orang-orang kita tetap gini-gini aja. Betul. Jadi kayak perkembangan teknologi juga lebih cepatnya di luar lah. Di kita tuh masih oke ke bawah, cuman jadi konsumsi lah, kita jadi konsumen. Kalau ini sebenarnya ada penjelasannya dari ekonomi. Kenapa seperti ini? Karena Indonesia belum pernah mengalami yang disebut revolusi industri. Revolusi industri itu kan ada, kalau sekarang udah 4.0 ya. Yang pertama tuh kan dari mesin uap dari Inggris tuh. Ketika adanya mesin uap, mulai ada kereta api, mulai ada mesin, ya semua mesin yang pakai uap gitu loh. Ketika itu masuk elektronik dan listrik gitu loh. Kita juga telat. Setelah itu kan internet, itu tahun 80 akhir sampai 90-an itu revolusi industri ketiga itu revolusi internet. Informasi udah mulai banyak, kita pun telat. Karena kita tuh hanya konsumsi, kita tuh nggak menciptakan apapun. Karena ini mungkin nggak tahu orang nggak tahu nggak ya. Dulu film Warkop tuh sempat ada yang menyindir tentang ini. Jadi ketika ada si Indro lah kalau nggak salah. Jadi dia tuh bilang kan, Indonesia akan membuat mobil. Jadi istilahnya kita akan membuat teknologi kita sendiri gitu, mobil kita sendiri. Adalah yang berkomentar, ngapain buat? Kan beli masih sanggup. Kalau kita ngomongin beli kan kita pakai teknologi luar gitu loh. Kita punya apa? Iya, betul. Karena zaman sekarang tuh teknologi itu amat sangat penting. Kenapa? Ini yang orang pelajari dari Cina ya. Di Cina itu kan sekarang masih kesulitan dengan yang disebut semikonduktor. Semikonduktor kan sekarang semua alat elektronik pasti pakai semikonduktor ya. Cina tuh nggak punya itu gitu loh. Ketika mereka nggak punya itu, ketika mereka ingin sangat berkembang, langsung bisa dicekek sama negara lain. Kalau lo mau berkembang ini, semikonduktor nggak akan gua kasih lo. Nah, jadi kalau Profesor Anna Hargonggong tuh ngomongnya kayak gini. Kenapa Belanda meninggalkan Indonesia? Jadi kalau kita kan anggapnya merdeka karena perjuangan, oke? Tapi ternyata setelah dianalisis lebih dalam, kenapa Belanda meninggalkan? Karena menjajah secara fisik itu biayanya terlalu besar. Ketika menjajah secara fisik terlalu besar, ya udah mereka tinggalin. Tapi ada tapinya, semua standar mereka yang pegang. Semua standarnya maksudnya kayak tahun 90, 80-90 kan B.J. Habibie bikin pesawat tuh. Oh iya. Itu kan strategik nasional ya, harus punya. Tapi sama Amerika dan negara-negara Eropa lainnya, standarnya nggak dikasih. Maksudnya standar itu standar keamanan dan sebagainya, nggak dikasih tuh. Jadi meskipun kita bikin ratusan ribu itu pesawat, nggak akan bisa dijual.
percuma. Kalau kita nggak punya teknologi, kita nggak punya paten, nah akan kayak gitu. Kalau sekarang kita mau bikin teknologi, anggap orang kan sering bilang ya, revolusi industri untuk Indonesia sekarang tuh udah terlalu telat. Kenapa? Contoh kita mau ngomongin gadget, ngomongin laptop, ngomongin komputer semuanya. Patennya semua udah dipegang sama luar. Kita mau kayak gimana gitu mulainya? Betul. Dan pemerintah. Jadi balik lagi ke Indonesia konsumsi aja ya. Itu dia. Indonesia konsumsi, dan ketika jadi konsumsi kita nggak akan pernah punya. Ketika kita nggak akan pernah punya, kita akan selalu dikendalikan. Sedih ya? Nah, ini dia kalau orang bilangnya kenapa mungkin kita selalu dijauhkan dari realita. Karena kalau lu udah tahu, akan sinis melihat dunia gitu loh. Iya. Nggak ada harapan, nggak ada apapun. Dan Bahkan ya, realita. barang sepele aja impor. Betul. Barang-barang kecil yang mungkin bisa orang lokal kerjain, orang lokal bikin gitu kan. Yang sepele lah, Iya. kalung, gelang, apapun kan sekarang kayak mainan anak pun kan made in Cina. Iya. Dari luar-luar kan. Terus kita apa? Dulu tuh orang sempat ngedenger podcast ya, ada dia tuh investor asing. Dia tuh sempat bilang juga, Indonesia tuh aneh, negara sebesar ini dengan orang-orang pintar, tapi kenapa nggak punya teknologi sendiri gitu loh. Meskipun di kita ada perusahaan teknologi, ada, tapi perusahaan teknologi di kita itu statusnya hanya sebagai distributor. Jadi mendistribusikan teknologi yang ada dari luar gitu. Ketika teknologi kita sendiri mau maju, kan akan mengganggu hegemoni luar. Pastilah ditekan buru-buru. Padahal banyak ngomong Indonesia tuh kaya ya. Kaya banget. Abraham Samad tuh, tahu Abraham Samad? Enggak sih, Dia belum tuh ya. Mungkin. mantan ketua KPK. Abraham Samad tuh sempat bilang, Indonesia itu nggak perlu baik dalam semua, cukup pertambangan aja. Iya. Dikelola dengan baik untuk negara dan untuk masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia tuh akan kaya, bisa kegaji 7-8 juta per bulan. Itu hanya pertambangan gitu loh, nggak ke peternakan, nggak pertanian, nggak ke yang lain-lain, Iya. cukup pertambangan aja. Tapi kan ya, Itu sulitnya dari apa sih? Dengan mungkin kan pengetahuan gue juga masih kurang Iya. ya. Kalau misalnya terhadap dunia yang begitu luas, yang luarnya masih banyak gitu. Iya. Kayak yang poin pertama, Indonesia tuh kaya akan Iya. segalanya. sumber daya alam. Iya, sumber daya alamnya tuh sangat banyak gitu. Bahkan beberapa negara tuh nggak punya itu. Tapi kayak kekayaan negara lah. Iya. Kekayaan negara, boro-boro ada kekayaannya. Yang setahu gue itu Indonesia tuh masih banyak utang. Iya, amat sangat banyak. Ya, itu kayak kurangnya dari apa sih sebenarnya gitu? Kalau misalnya gue pengen tahu ya, karena apa sih bisa seperti itu gitu? Nah, sebenarnya kalau kita mau ngebahas ini tuh panjang ya, Iya. dari sejarah. Ada yang disebut post-colonial syndrome. Post-colonial syndrome itu adalah efek samping yang terjadi pada kita ketika kita sudah pernah dijajah kolonial tuh Belanda. Iya. Post-colonial syndrome itu mempengaruhi banyak hal. Mulai dari kegiatan ekonomi, mulai dari pendidikan. Itu yang sangat kentara ya. Iya. Ketika kita jadi post-colonial syndrome, istilahnya logika bisnis kita adalah bisnis ekonomi ekstraksi. Ekonomi ekstraksi itu yang tadi sumber daya alam. Ada gunung, kita ekstrak, ambil emasnya. Iya. Itu tuh adalah logika-logika dari kolonial. Contohnya, kenapa kolonial datang ke sini? Ya kan mereka mengekstrak apa yang kita punya. Itu disebutnya post-colonial syndrome. Pertama itu, jadi dari kegiatan ekonomi, akhirnya kita kegiatan ekonomi ekstraksi. Dari pendidikan, apakah kita nggak punya ilmu sebelumnya gitu dari leluhur-leluhur kita? Padahal kita tuh banyak. Kalau kamu tahu Subak itu sistem irigasi dari Bali. Salah satu sistem irigasi terbaik di dunia. Itu tuh dipakai oleh Jepang, dipakai oleh Belanda. Tapi di kitanya sendiri, nggak. Contoh, orang Bandung kan, Iya. kita pernah dengar nggak istilah Somea Hade Kasema? Iya. Somea Hade Kasema. Nah, Somea Hade Kasema itu kan sebenarnya ilmu kearifan lokal yang ada di kita dari zaman dulu ya. Iya. Tapi begitu diambil sama luar, disebarkan ke perusahaan, ada yang namanya disebut excellent service.
Padahal secara konsep itu tuh sama HDKC mah gitu loh. Jadi kita tuh lebih peduli kepada pendidikan ilmu luar dibanding ilmu kita sendiri. Itu tuh apa? Itu salah satu gejala postcolonial syndrome. Jadi pola pikir kita, Efeknya banyak. efeknya sangat banyak. Makanya yang tadi orang bilang, ketika ya udah secara fisik kita nggak dijajah tapi secara standar dipegang, kamu nggak akan bisa berkembang. Iya. Padahal di Indonesia amat sangat banyak. Contoh deh di Indonesia, kamu tahu Nobel nggak? Nobel Prize. Biasanya Nobel tuh kalau misalkan kita menemukan tentang obat atau Nobel perdamaian kan sangat terkenal ya di luar. Indonesia itu Hindia Belanda mungkin zaman dulu pernah ada satu pemenang hadiah Nobel dari sini, namanya Profesor Ekman. Dia itu menemukan vitamin B1. Vitamin B1 yang penyakit biri-biri dan sebagainya. Bahkan sebelum ada nama vitamin, itu tuh udah ditemukan lebih dulu. Itu tuh di sini ditemukannya. Kita tuh bisa jadi laboratorium dunia. Satu lagi, dunia tuh berhutang sangat banyak untuk ilmu bumi kepada Indonesia. Ilmu bumi itu, jadi tahun 1960-an ada kapal Amerika yang datang ke sini untuk meneliti tentang tektonik. Di antaranya, mereka tuh penelitiannya di Jogja ya. Mereka tuh untuk keliling dari Gunung Merapi, dari Laut Kidul, diantaranya juga sama orang spiritual. Jadi di mana ada sesajen, di situ tuh yang tektonik amat sangat aktif. Jadi leluhur kita tuh sebenarnya udah tahu. Tapi ketika datanglah Belanda ke sini postcolonial syndrome, apa yang ada di kita dianggap mitos, dianggap apa, datang ilmu dari mereka. Padahal punya kita juga itu teh. Makanya ada di buku Asian Paradox sebutannya tuh, ketika kita belajar ilmu dari luar, orang luar tuh sebenarnya sedang mempelajari ilmu yang kita. Nanti dikasihin lagi kita dengan nama yang lain. Padahal udah ada ya. Padahal udah ada. Iya. Apapun itu tuh udah ada. Udah ada. Dianggap mitos, dianggap apa itu. Tapi balik lagi ya, ketika ngomongin kayak gini sebenarnya kendalanya kendala dari leluhur kita juga sih. Karena kan kita tuh disebutnya budaya tutur, bukan budaya tulis. Budaya tutur itu bagus untuk menciptakan seni, tapi gagal untuk menyampaikan ilmu. Contoh lah, misalkan kalau kita di Mesir nih, lamun orang nangkap uncal ya. Kalau di sana mah karena amat sangat jarang dan amat sangat sulit, mereka tuh pasti nulis. Dalam kondisi sekian, nanti caranya seperti, nah nangkap uncal tuh harus seperti ini. Kalau di kita karena segalanya ada, jadi nggak perlu ditulis kayak gini. Udahlah, nggak usah ditulis. Sedangkan kalau kita nggak tulis, kan akhirnya tutur tuh dibicarakan lah ya. Anggap orang dapat ilmu dari orang tua orang. Orang mau nyampein kemana kan pasti ada lebihnya, ada kurangnya. Betul. Mana nyampein lagi ke yang lain? Ada kurang, ada lebihnya juga. Itu dia. Jadi sampai zaman sekarang tuh kadang faktanya tuh kurang dari karena tiap orang ini itu yang menyampaikannya beda-beda lagi kalau misalnya dengan tulis. Iya. Mungkin dari dulu sampai sekarang seperti itu karena ini tulisan dari zaman dulu. Iya. Nah itulah kendalanya budaya tutur. Emang terusnya uncal? Uncal ada. Kita next ya ke lagu selanjutnya. Ini Defang, To Get Lucky. Mungkin buat Genji gue baru denger ya. Atau gue gak pernah denger gitu ya kalau lagu ini. Udah. Pasti pernah denger refnya dah. To be more who we are. Remnya tahu awalnya. Raise the bar and our cups to the stars. Ini mungkin masalah kita semua. Mana pernah ngerasa nggak sih ketika di posisi sekarang nih, ngerasa orang tuh udah terlalu jauh untuk menyerah gitu loh. Ya misalkan kalau terlalu jauh untuk menyerah itu kan karena orang begitu lulus kuliah, kerja di beberapa, cuman diarahkannya tuh untuk berkarya, untuk berpikir gitu. Tapi pernah mikir gak sih, coba kalau dulu gue ngikutin cara yang lain cuma kerja, mungkin hidup akan gitu-gitu aja gitu. Maksudnya bukan gitu-gitu aja secara buruk ya, cuman akan sustain, akan stabil gitu loh. Sedangkan hidup kayak gini kan sebenarnya gak stabil. Mungkin pernah juga mungkin ya. Pasti. Pernah juga mungkin ya ngalaminnya gitu kan. Dan terkadang mau gimana lagi ya gitu loh. Jadi kita ya itu deh, we come too far. Jadi kita udah terlalu jauh gitu loh untuk nyesal, untuk balik lagi. Ya udah terlalu jauh. Are you okay? Hah? Stay still?
masih sedang mencerna ya guys. Oh my god, masih dengan kayak apa ya, tapi seenggaknya obrolan ini tuh yang tadinya gue nggak tahu jadi tahu, yang tadinya gue kayak belum sejauh itu tentang pemahaman, jadi seenggaknya ada gambaran lah ya, entah itu tentang kehidupan, tentang di dunia yang zaman sekarang ini gitu kan. Sebenarnya netral ya kalau we come too far to give up who we are tuh. Karena kalau kita di manajemen, kita sering dihadapkan pada masalah yang short term pain or long term pain. Short term pain itu kan biasanya kita harus potong sesuatu itu supaya kita ya udah nggak apa-apa sakit sekarang tapi kedepannya akan lebih baik. Atau ya udahlah kita biarin tapi nyampe ke depannya itu akan selalu buruk gitu loh. Nah, kita tuh sering ada di dilema seperti itu. Iya. Contoh perusahaan atau negara mungkin terlalu besar, contoh di perusahaan lah ya. Ketika perusahaannya kecil kan sebagai nahkoda kita mau ke kiri mau ke kanan lebih gampang ya. Tapi ketika perusahaannya udah besar, udah amat sangat besar, akhirnya ada interest yang berkonflik sebagainya, kita mau bikin perubahan tuh amat sangat sulit. Iya, karena udah besar seperti ini, ketika mau ngambil apa-apa kan takutnya ngimpact juga ke yang mana. Jadi ya benar, karena udah terlalu jauh gimana ya. Ada yang bilang itu tuh gara-gara kita nggak mau mengganggu status quo. Tapi udah mau nggak mau emang harus dihancurin. Contoh deh yang paling gampang. Ini kita ngebahas tentang sejarah Cina ya. Cina itu kan dulu zaman kerajaan-kerajaan sebagainya. Kerajaan terakhir tuh orang lupa dinasti apa. Akhirnya itu tuh dijatuhin sama namanya Sun Yat-sen. Dia tuh bikin Kuomintang. Apa itu? Sun Yat-sen tuh nama orang, Kuomintang itu kalau di kita mah kayak nama parpol lah. Jadi nama parpol namanya Kuomintang. Kan ketika si Sun Yat-sen itu mengganti Cina dari asalnya kerajaan menjadi republik, bagus kan itu perubahan. Cuman kan sangat berdarah-darah dan pasti akan berdarah-darah. Cuman kan yang tadi orang bilang itu short term pain gitu loh. Gak apa-apa kita sakit sekarang tapi kan kedepannya Cina akan lebih baik. Bersakit-sakit dahulu ya. Iya, bersenang-senang kemudian. Nah itu ketika Sun Yat-sen udah nggak ada, yang naik di Kuomintang tuh namanya Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek yang sekarang mah pindah ke Taiwan. Dulu tuh dia berkonflik. Jadi ketika Chiang Kai-shek menguasai Cina, kondisinya itu sebenarnya yang orang baca ya, kondisinya itu sama seperti Indonesia sekarang. Ketika pemerintahnya korup, ketika pejabatnya kayak gitu, ketika kayak polisi TNI-nya kayak gitu, itu tuh kondisi Cina zaman Kuomintang, zaman Chiang Kai-shek banget. Cuman kalau di Cina tuh kebetulan ada yang disebut namanya Mao Zedong. Nah, Mao Zedong itu dia tuh ketua partai komunis. Nah, mereka tuh akhirnya berkonflik gitu loh. Chiang Kai-shek kalah, pindah ke Taiwan, Cina dipegang oleh Mao Zedong. Barulah Cina membaik. Makanya ketika ingin perubahan tuh pasti harus berdarah-darah. Nah, kita tuh kebanyakan nggak mau itu gitu loh. Kita mau perubahannya, tapi kita nggak mau berdarah-darah di itunya. Lucu kan? Karena kita sering dengar, perubahan. Tapi ya Udah pusing dengan Mao Zedong. Apa? Mao Zedong. Pusing dengan Mao Zedong. Nanti bisa di searching Mao Zedong, Chou En-lai, kayak gitulah namanya tuh. Karena gua nggak tahu, gua diam ya. Otak gua yang terus-terusan nyantai bro, kayaknya nyantai bro. Gitu. Kalau di Indonesia mah yang kayak gitu tuh bisa dibilang kayak contohnya reformasi tahun 98. Yang mana tuh? Belum lahir ya 98. Belum lahir, tapi nggak tahu ya. Jadi kan di kita itu pernah ada beberapa rezim lah ya. Ketika tahun 1945 sampai 1960-an tuh disebutnya Orde Lama. Zamannya Bung Karno. Orde Lama, Orde Baru yang itu. Ya, Orde Baru zaman Soeharto. Iya. Kan itu dipatahkan tahun 98 yang disebut reformasi. Nah, prosesnya sama kayak gitu. Cuman di sana tuh lebih berdarah-darah, makanya hasilnya pun lebih baik gitu loh. Berarti gue bodoh banget ya? Bukan bodoh sih. Enggak, gue mikir kenapa gue bodoh. Semuanya ada di pelajaran mungkin ya. Kok gue nggak ingat ketika diobrolin sekarang? Sepengetahuan orang sih sebenarnya bukan bodoh. Bukan itu nggak ada, tapi emang nggak ingat mungkin ya, ataupun nggak terlalu dipelajari dulunya. Lebih nggak dikasih tahu sih sebenarnya. Mungkin nggak sih ada yang ngebahas kayak gitu, misalkan tahun 98 ada banyak sekali korban yang kayak gitu dibahas sama sekolah sama apa nggak akan. Iya. Kenapa? Karena kan sekolah kayak kepanjangan tangan dari rezim yang sekarang.
Pasti tentang perjuangan dan kebaikannya aja. Iya. Contoh deh tahun zaman dulu Soekarno. Ketika zaman dulu Soekarno tuh siapa orang pertama yang mengangkat Soekarno menjadi presiden? Orang Bandung. Namanya Otto Iskandar Dinata. Dia itu kalau stadion ada si Jalak Harupat. Nah, dia yang pertama kali mengatakan tuh, ya udah, jadi ketika dulu tahun 45 udah mau kemerdekaan, kan kita masih diskusi, jadi siapa nih yang akan jadi presiden? Otto Iskandar Dinata yang bilang, udahlah Mas, Soekarno aja. Jadi dia gitu. Tapi dari tahun 1945 itu ketika Indonesia baru berdiri, dia udah dihilangkan. Kenapa? Karena kan istilahnya di dalam satu negara tuh nggak boleh ada dua matahari. Ya akhirnya mah balik lagi ke interest sih, ke konflik-konflik kayak gitu. Zaman Soekarno tuh dulu kita zaman-zaman keemasan loh. Kita punya Adam Malik, kita punya Haji Agus Salim, kita punya Sultan Syahrir, mereka tuh punya Tan Malaka, mereka tuh orang-orang pemikir yang hebat gitu loh. Tapi kan bagusnya tuh ketika pemikirannya banyak kan kita harusnya bersintesis tuh. Nah di kita mah nggak mau, karena di kita tuh sistemnya masih terlalu feodalisme. Ketika feodal kan anggaplah orang jadi feodalisme, orang jadi anggap jadi pemimpin. Ketika maneh mau kritik ke orang kan orang pasti nggak mau tuh. Akhirnya sama orang di-cut, dihilangkan. Nah sistemnya rata-rata kayak gitu. Jadi bukannya ada orang-orang yang pintar ini tuh saling ini malah ketika dihilangkan. Nah itu kalau itu balik lagi karena kita itu memang tidak pernah memiliki sistem demokrasi sebelumnya. Kita itu pertama feodalisme dengan kerajaan, sebagainya kan feodalisme. Ketika kerajaan bukan hilang ya. Ketika kerajaan masih berjalan, masuklah imperialisme. Imperialisme itu yang Belanda datang ke sini. Berarti kan tuh mulai feodalnya tuh asalnya mah rakyat, raja. Begitu datang imperialisme, rakyat, raja, Belanda. Tetap tuh jalurnya tuh kayak gitu. Hierarkinya tuh kayak gitu. Makanya dari bawah tuh emang gak akan pernah bisa ingin ada perubahan. Tahun 45 orang-orang pintar itu mulai tuh ada yang mau. Cuman ketika udah berhasil nih menjadikan Indonesia, Bung Karno-nya gak mau ada yang ganggu gitu loh. Ketika dulu mah awalnya dia, yang orang dengar dari Bung Hatta juga, dulu tuh awalnya beliau tuh sangat oke, berdebat ayo semuanya. Tapi ada di satu titik ketika dia bilang semuanya harus atas suara saya. Digantikanlah oleh Soeharto. Mati aja semua pemikiran tuh. Karena zaman dulu Soeharto tuh nggak boleh ada suara yang beda dengan pemerintah. Zaman dulu mah sering dengar meren lah. Tahu Petrus? Penembak misterius. Kalau zaman dulu malu bertato, kemungkinan besok hilang. Karena zaman dulu dianggapnya yang bertato pasti keluar dari penjara. Jadi nggak boleh ada yang berbeda. Bahkan, makanya tadi orang bilang kenapa kita kurang informasi. Tahun 90-an zaman Orde Baru itu ada yang disebut Kementerian Penerangan. Harmoko-nya kok. Zaman Harmoko tuh dia tuh, jadi semua informasi yang ada di TV, semua informasi yang ada di koran, harus atas izin Kementerian Penerangan ini. Jadi kan informasi yang disampaikan itu pasti informasi dari rezim lah. Nggak mungkin informasi kebenaran. Sekarang kita pengen berubah lagi, kan sekarang udah mulai rame lah ya, gonjang-ganjing. Kita pengen berubah ya pasti harus berdarah-darah. Contoh berdarah-darah, Nepal lah. Menteri-menterinya dilempar, dibuang ke sungai. Di Nepal. Tapi ya mau nggak mau harus kayak gitu. Kalau dengan konsep kayak yang definisi berdarah-darah lah ya. Definisi berdarah-darah ketika ada di negara mana gitu ya. Yang melakukan ataupun merugikan negara, dihilangkan ataupun kayak gitu, itu masih berdarah-darah atau itu udah masuknya ke konsep negaranya? Kalau itu sih di kondisi mencekam sebenarnya, bukan berdarah-darah. Bahasa orang, definisi orang berdarah-darah adalah ketika kita ingin perubahan, pasti akan makan korban jiwa. Nah itu disebut berdarah-darah. Tapi kalau misalkan berbeda sama pemerintah terus dihilangkan, itu mah udah kondisi mencekam sih. Udah kondisi. Tapi ada juga sebenarnya kalau kita ngomongin perubahan tuh nggak perlu berdarah-darah. Ada, memang ada. Contoh dari Cekoslovakia. Jadi dulu Ceko sama Slovakia itu kan asalnya nyatu, terus berpisah. Kalau itu tuh damai. Cuman kan, ya dari 100 cuma satu yang bisa kayak gitu kan. Berarti anomali lah itu mah. Beda dari yang lain. Betul. Ya. Cuman ya mereka harus memilih jalan tersebut untuk berubah gitu. Sedangkan kalau kita sekarang ya contoh aja kayak orangnya. Kalau misalkan
we come too far to give. Jadi kalau orang mau give up, akhirnya udahlah, orang nyari kerja kayak gitu. Tapi kenapa ya? Orang tuh pernah dengar ada pepatah yang kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, monyet juga kerja, kan? Kayaknya tuh nggak ada artinya banget hidup kita di sini tuh gitu loh. Iya. Kalau kita hanya mengikutin arus. Karena apa? Yang ngikutin arus tuh apa aja sih? Cuman ikan mati yang ngikutin arus gitu loh. Iya ya. Sedangkan pun kalau udah mati ya. Ketika ngomongin ikan yang bagus, mereka pasti ngelawan arus. Contoh salmon gitu, mereka ngelawan arus. Tapi hasilnya salah satu ikan terbaik kan. Makanya ini tuh yang pengen orang sampaikan tuh ya kayak gitu sih, tentang lu harus ada realita, cari potensinya di mana, kejar aja gitu loh. Masalah berhasil atau enggak, itu kita nggak bisa itu ya, itu pasti udah ada takdirnya dari Tuhan. Cuman kan meskipun kita gagal, seenggaknya kita belajar gitu loh. Kita tuh akan meninggal dengan kondisi seenggaknya orang tuh pejuang gitu loh. Iya. Karena ini orang sering mencontohkannya, siapa orang yang mengejar cita-cita di Indonesia. Banyak mungkin ya, tapi yang orang sering contohkan tuh Panji Pragiwaksono. Dia itu udah sangat nyaman di sini sebagai komika. Wah, udah dieluk-elukan. Tapi dia rela melepas itu semua untuk mengejar mimpinya di Amerika. Pengorbanannya sebesar apa gitu loh. Iya. Yang pasti dia pun sempat bilang, akhirnya kan yang dikorbankan dia sendiri, keluarganya, rumah tangganya dikorbankan. Tapi untuk mengejar cita, ya sudahlah gitu loh. Itu pengorbanan memang harus. Tapi buat kita-kita nih ya, contoh gue lah ya, pengorbanan nih. Kadang sebelum kita berkorban aja sudah punya pemikiran ketakutan. Ketakutan akan kegagalan, kekecewaan. Ketika gue udah mau kayak berpindah mungkin ya, melakukan perubahan. Sebelum kita mencoba melakukannya aja, sebelum gue mencoba melakukan perubahan ini, gue udah punya pemikiran bahwa gimana ya kalau nanti gagal ternyata, gimana ya kalau ternyata gue tuh nggak gini juga. Jadinya gara-gara ada pemikiran negatif ini, gue tetap bertahan, ngerti gak sih maksudnya? Iya, ngerti. Mungkin di zamannya gue ataupun kayak Gen Z sekarang mungkin seperti itu. Kalau tentang perubahan, karena kan kayak perubahan tuh pasti ada pengorbanan dan pilihan pasti ada resiko. Iya. Rata-rata kita udah pilih, udah berpikir yang negatifnya dulu, bukan yang positifnya dulu. Kan harusnya balance ya. Mungkin gue kan mau melakukan perubahan, berarti kan gue tuh harus menentukan juga pilihan, dan gue juga harus tahu resikonya apa yang gue terima nantinya ketika melakukan perubahan ini. Cuman jarang banget kalau misalnya dilihat gue, teman-teman gue gitu kan, jadi mereka masih stuck di zona nyamannya dia lah. Ketika kayak punya kerjaan ini, ya udahlah ini jalanin dulu. Nanti kalau misalnya perubahan tuh, gue pernah kayak gini. Pertama, awal gue kerja mungkin di bidang A misalnya, di bidang A. Oke, gue belajar nih di bidang A ini, gue belajar. Ada nih perubahan. Pengen perubahannya tuh apa? Gue pengen dong kerja di bidang yang lain. Apakah gue bisa menguasai? Apakah gue bisa berkembang di perusahaan tersebut? Kayak gue mengembangkan diri, gue juga berkontribusi kerja di perusahaan itu gitu. Itu tuh dilema pada saat itu ya. Kayak apa gue lanjutin aja kan di sini masih kerja, punya pemasukan juga. Apa gue nanti ke sana kayak mungkin gajinya tidak ada perubahan, mungkin apanya ada perubahan. Takutnya malah lebih buruk gitu ya. Jadi kadang pemikiran kita tuh udah ke yang negatifnya dulu kalau buat si kata perubahan ini tuh. Tahu nggak kenapa? Karena kita memang nggak disiapkan untuk itu. Orang pernah bahas sama Tole tentang omongan Rifat Sungkar ya. Kita itu selalu disiapkan untuk menang, tapi kita nggak pernah disiapkan untuk kalah. Makanya kita belum apa udah kepikiran kan? Karena kita nggak siap untuk itu gitu. Karena kita memang tidak pernah disiapkan untuk itu. Kita tidak pernah diajarkan untuk melihat realita dengan baik. Padahal tapi tuh ngaruh, kalau yang gue rasa ya,
ngaruh dari lingkungan dan doktrin. Ketika misal ya, dengan kata ucapan seperti ini, nyokap lah ataupun bokap keluarga terdekat gitu ya, kamu tuh pinter, kamu tuh pasti bisa, kamu coba di kerjaan gini, belum sesuai dengan keadaan gue yang harus seperti itu, dan kayak harapan lah ya, harapan orang tua tuh kan selalu yang baik-baik, tanpa kayak jarang banget yang orang tuanya kalau kerjaan lu kayak gini mah pasti kayak gini jeleknya, gini jarang. Gitu. Pasti yang selalu kayak diomongin tuh yang bagus-bagusnya aja gitu. Tanpa mereka tahu kita yang kayak ngerasainnya tuh nggak gitu ternyata. Nggak gitu loh gitu kan. Dengan pengetahuan gue misalnya kan, dengan pengalaman gue, ternyata nggak kayak gitu, ada loh gitu kan. Mungkin bukan gagal ya, lebih ke belum benar-benar berhasil gitu. Kan jarang aja doktrin lah. Iya, makanya valid kan omongan orang, kita tuh nggak pernah diajarkan realita tuh kayak gitu. Iya. Kita diajarkan yang baik-baik semuanya, padahal kan dunia tuh nggak baik gitu loh. Bahkan realita itu tuh disadarin ketika lu udah merasakan itu dia pahitnya dunia ya. Iya, bukan pahitnya, kalau orang lebih menyebutnya dipecundangi oleh dunia. Oh. Kalau lihat deh anak-anak kecil TK SD, lihat matanya pasti dia tuh cerah. Tapi ketika udah lulus kuliah lah seumuran orang, matanya pasti redup. Karena soalnya udah dipecundangi oleh dunia. Dan kita tuh emang nggak pernah. Orang nggak tahu ya dari mana munculnya. Apakah karena kita harus berhusnuzon atau harus kayak gimana, harus berpikir positif selalu. Padahal kan ya dunia tuh nggak positif, dunia itu nggak baik gitu loh. Soalnya kalau kata Jet Li, Bruce Lee, kalau misalkan kita lembek sama dunia, dunia tuh akan keras sama kita. Tapi kalau kita keras sama dunia, katanya dunia yang akan lembek katanya. Jadi kebalik gitu. Makanya, tapi kita kan jarang banget diajarkan untuk keras. Kita ya udahlah ikutin alur. Sebenarnya pertama itu dari doktrin, kedua emang dari pola tahun balik lagi ya. Akhirnya ke tadi orde baru orde lama, akhirnya gitu ngikutin. Dan dari sebelumnya dari feodalisme akhirnya ngikutin. Ya, lanjut aja ya. Oke. Sebenarnya ini hampir sama. Nih, ini yang ditanya nih. From where I stay, am I wrong for saying that choose another way? I'm trying to do what everybody else doing, just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I'm more what I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong? Tuh, kayak lu bilang tadi, ketika mau berubah tuh ngerasa salah nggak sih? Gitu. Ini emang orang kan salah tuh sih orang tuh kalau pengen beda. Ya. Nah, kalau ini ngejar mimpi. That's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Nah, sebenarnya kan ini yang ngomongin doktrin ya kan, sebenarnya ini yang orang tua kita tuh mungkin jaga kita supaya udahlah, lu ngejalanin hidup yang lu bisa lihat aja ke depannya kayak gimana. Ya contoh kita kerja. Kalau kerja tiap bulan kita akan dapat penghasilan gitu. Ya udah ini aja yang sustain gitu. Sedangkan kalau kita ngejar mimpi kan kita nggak bisa ngelihat ke depannya kita akan jadi kayak gimana gitu. Ya udah kita cari cara yang aman aja lah. Kayak gitu sih. Bahkan kan buat nggak tahu zaman sekarang dan sebelumnya juga sama. Apa yang cita-cita kita inginkan, apa yang sebenarnya kita inginkan, bahkan sedikit yang emang mencapai di situ, ngerti nggak sih? Iya. Kayak contoh lah, gue kecil pengen cita-cita jadi dokter, misal jadi dosen lah, jadi apa. Setelah realita kita di kehidupan dengan umur segini, dengan yang udah legal, mungkin ya udah bisa kerja, wah ternyata perjalanannya itu sangat rumit gitu. Yang tadi kakak bilang, lihat anak-anak matanya ketika waktu kecil seperti apa dan ketika sudah besar seperti apa. Emang karena mungkin
yang anak-anak kecil itu belum tahu lah ya. Iya. Belum tahu tentang kayak mungkin dunia sekolah dulu lah yang Iya. benar kayak menengah ke atas gitu ya, kayak mau kuliah terus kayak harus skripsi lah, apalah itulah. Gue bisa nggak ya dapat kerjaan yang sesuai dengan lulusan gue? Mungkin pada saat itu baru menyadari ya Iya. bahwa balik lagi apa, kita tuh ternyata dipercuna oleh Bercenangi oleh dunia. balik lagi ke situ. Makanya jadi pertanyaannya, salah nggak sih kalau kita pengen beda? Untuk mayoritas mungkin dianggap salah. Iya. Kenapa? Udah ada kok jalan yang aman gitu loh. Iya. Cuman orang tuh ngebayangin ini ya, kalau orang kerja, orang tuh sering ngebayangin ini. Anggaplah kerja A, gaji sekian per bulan. Orang tuh udah bisa ngebayangin gitu loh. Orang punya kendaraan kira-kira di tahun keberapa, orang punya rumah di tahun keberapa gitu. Wishlist lah ya. Iya, tapi ya udah kayak gitu-gitu aja hidup orang gitu loh. Nah, kalau orang tuh kenapa orang pengen berbeda tuh, jadi orang tuh selalu pengen hidup orang tuh punya makna. Kenapa orang berbeda dari yang lain? Karena orang tuh pengen hidup punya makna, hidup orang tuh pengen punya legacy gitu loh. Orang nggak pengen cuma numpang hidup di dunia tuh. Contoh deh, mayoritas masyarakat lah ya, ketika mereka meninggal, yang ingat mereka tuh siapa sih? Cuman keluarga doang ya. Keluarga pun akan, mungkin mereka akan tetap ingat. Iya. Cuman kan Dengan rasanya nanti berjalannya akan waktu hilang. ya hilang. Kalau mereka nggak punya legacy dan nggak punya makna. Makanya orang tuh pengen, ya orang di dunia jangan nyumpang hidup lah gitu loh. Kalau misalkan orang harus berkorban, orang harus ada perjuangan, ya sudahlah gitu loh. Itu mungkin pengorbanannya gitu loh. Tapi orang tuh pengen punya legacy, orang pengen punya makna di sini tuh. Jarang ya. Jarang Amat banget sangat orang jarang. yang berpikiran, bahkan mungkin setelah gue banyak bertemu dengan orang selama hidup, mungkin baru kali ini ngedengar apa kayak ketika gue nanti gitu pengen punya makna. Gue nggak pengen kayak apa, Numpang hidup numpang doang. hidup di dunia. Mungkin hari ini aja gue baru dengar ada orang yang ngomong seperti ini. Jarang banget kan ketika gue bertemu dengan orang-orang. Mungkin kalau kita lagi diskusi atau sharing, dia cerita tentang keluh kesahnya di kerjanya sekarang, tapi besok harus tersenyum lagi menyapa orang-orangnya, terus harus kembali lagi ke realitanya kalau bahwa dia tuh hanya menjalani Iya. dan kayak ternyata hidup gue kan kerjaan gue tuh gini gitu. Iya. Nggak ada tuh yang jarang banget ya orang yang berpikiran kayak emang gue tuh harus kerja terus ke orang. Ya jadi kerja dan berkarya lah ya Iya. pada ini. Terus kayak mau sampai kapan gitu kan gue kerja terus ke orang. Dan sedikit banget orang yang kayak apakah gue coba aja gitu ya buat kayak bikin usaha sendiri gitu kan. Bikin kayak ya dari kemampuan lah ya, Iya. kemampuan kita sendiri. Balik lagi ke tadi. Belum aja nyampe ke sana kan udah ketakutan. Itu dia. Mending dapat gaji ini aja lah. Udah fix gitu ya per Iya. bulan gini-gini. Makanya baru sekarang dengar ya kakak yang tadi ngomong, ketika kita hidup tuh pengen punya makna, pengen punya ini. Ya, soalnya balik lagi ya, ini tadi kita sempat bahas sedikit culture. Kenapa kita nggak dididik seperti itu? Karena orang tuh pernah baca di mana ya? Karena generasi sebelum kita, mereka itu hidup dalam survival mode gitu loh. Mereka tuh hanya untuk bertahan hidup gitu, Iya. bukan untuk aktualisasi diri. Makanya suruh kerja supaya itu apa? Bertahan hidup kan? Kita tuh selalu hidup dalam survival mode untuk generasi sebelumnya tuh. Diterapkanlah ke kita. Sampai sekarang mungkin Sampai ya. sekarang. Survival mode. Tapi menyedihkan gak sih? Ya sedih sih. Gue berharapnya lancar-lancar aja ya. Iya, Terus kayak kita harapan, keinginan tuh bener-bener sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kan ya itu balik lagi, kita nggak ada yang berhasil dan ada yang tidak. Mungkin kebanyakan di sini Tidak. Emang pasti tidak. Kebanyakan pasti tidak. Karena ya kita ketika ngomongin kita punya potensi, kita punya kemauan, tapi kalau kita nggak punya kesempatan ya nggak jadi apa-apa juga. Betul. Sedangkan yang dapat kesempatan itu kan nggak semua orang dapat kesempatan. Berapa persen lah ya? Amat sangat kecil, 0,00 berapa persen. Contoh deh kalau lu ngebahas tentang orang besar, Iya. yang lu inget lah siapa?
di dunia ini gitu loh. Kayaknya tuh dia tuh punya legacy gitu loh. Yang lo ingat siapa? Jujur Li, nggak tahu. Kayak Steve Jobs, tahu Steve Jobs? Nggak. Yang bikin Apple. Apple? Ya, Apple. Steve Jobs kan. Steve Jobs dia punya legacy kan. Terus yang bikin Microsoft, Bill Gates. Bikin Facebook tuh ya, aplikasi. Itu Mark Zuckerberg. Iya. Kan cuma beberapa orang aja kan. Uh-uh. Lebih banyak orang yang gagal daripada orang yang seperti itu. Terus kayak ini nggak tahu bisa dimaksud krisis nggak tahu nggak ya? Ya. Bahkan orang-orang pintar yang ada di Indonesia di zaman sekarang, mereka memilih untuk bekerja di negara lain. Betul. Itu lagi viral kemarin 8.000 orang Indonesia yang pengen melepaskan keluarga negaraannya. Dan bukan TKI loh mereka tuh. Iya. Dokter, engineer. Karena Orang-orang mungkin kan di negara lain tuh lebih dengan dihargain. dengan kayak kemampuan dia, dengan kayak pengetahuan dia gitu kan, lebih dihargai dan lebih di kayak meskipun bayarannya gede itu sesuai dengan Iya. kemampuan lu gitu. Betul. Makanya yang tadi gue bilang orang-orang pintar yang ada di Indonesia zaman sekarang, bahkan sebelum yang kayak dokter sebelumnya Iya. lah, kuliah aja. Perkuliahan rata-rata kebanyakan mereka kuliahnya di luar negeri loh. Iya. Kebanyakan kayak lanjut bekerjanya di luar negeri. Jarang banget karena di sini berapa sih? Sebenarnya ini nggak apa-apa. Itu kan sebutnya kita nyebut Iya. itu diaspora ya. Iya. Sebenarnya tidak apa-apa seperti itu. Kita nggak perlu peduli dengan warga negara. Kenapa? Karena Cina maju tuh dengan sistemnya kayak gitu kan. Tahun 70-80 tuh banyak tuh mahasiswa Cina yang keluar, mereka melepaskan keluarga negaraan. Tapi hubungan negara dengan diasporanya itu tetap baik gitu loh. Jadi si negara tuh ngomong kayak gini ke diasporanya. Kalau misalkan lo ada penelitian apapun, tolonglah bawa ke sini. Kan nggak peduli dia warga negara apa gitu loh. Iya. Tapi ilmunya bawalah ke sini, ajarin. Mereka tuh berkembang dengan cara seperti itu. Sedangkan di kita yang kemarin kasus rame, pindah kewarganegaraan nggak mau jadi nasional langsung dihujat oleh semua orang. Sedangkan kalau yang kayak gitu sebenarnya itu ada teori psikologi juga disebut crab mentality. Crab mentality itu jadi kita tuh nggak mau ada orang yang naik gitu, yang lebih dari kita. Contoh deh, kalau Maneh punya rumah dan punya taman, ngeliat tuh di depan taman kita tuh ada rumput ya, rumput rata semua. Tiba-tiba ada satu aja yang menjulang tinggi sendiri. Diapain? Digunting. Itu disebut crab mentality. Harus sama ya. Iya. Harus setara ketika ada yang naik. Tapi itu masuk ke perubahan gak sih? Kalau menurut kakak tentang kayak misal gue lah ya. Contoh gue kuliah di luar negeri, terus tuh kayak bekerja di sana. Apa itu termasuk perubahan? Perubahan. Karena dia mungkin mengorbankan keluarga yang ada di Indonesia mungkin ya. Dia mengorbankan kayak yang tadinya di sini lingkungan pertemanan udah luas, di sini kayak jaringannya udah luas, tapi dia memilih untuk misal berpindah negara atau kayak bekerja di negara orang gitu. Itu termasuk perubahan. Termasuk perubahan dan itu kan ada pengorbanan. Orang tuh selalu bilang kayak gini. Untuk semua hal, baik itu kesuksesan juga pasti ada harga yang harus dibayar. Ya. Contoh orang mau sukses, kan orang akan fokus dengan apa yang orang lakukan ya. Ketika orang fokus dengan apa yang orang lakukan, apa yang harga yang harus orang bayar? Mulai dari tenaga, mulai dari waktu, pikiran, bahkan keluarga pun akan dikorbankan. Itu teh untuk sukses. Untuk nggak sukses, ada lagi harga yang harus dibayar. Semua pilihan tuh pasti ada harga yang harus dibayar. Kalau nggak semua pilihan pasti ada resiko ya. Iya, itu bahasa gampangnya resiko. Tapi itu sebenarnya harga yang harus dibayar. Jadi bukan resiko, itu emang konsekuensi logis yang harus kita lakukan, yang harus kita bayar lah istilahnya mah. Karena ya kayak tadi bilang, kita jadi diaspora, pindah ke luar negeri, apa yang kita korbankan pasti kenyamanan di sini, entah keluarga, tapi demi kehidupan kita yang lebih baik, demi keturunan kita yang lebih baik, ya udahlah orang yang berkorban gitu. Jadi biar orang yang bayar harganya. Itu perubahan. Dan tapi sayangnya nggak semua orang punya kesempatan itu. Karena ini nih orang sering ngebahas ini. Orang tuh punya rekan, dia tuh tinggal di atas gunung. Di atas gunung lah ya, jauh, nggak bisa dibilang jauh dari peradaban ada. Cuman dia tuh punya cucu
putus sekolah. Ditanya sama teman orang yang tidak peka ini tuh, nah putus sekolah kan ya macam kenapa keren SMA nggak belajar lagi. Si anak ini tuh menjawab, nggak apa-apa, mau belajar ngejahit aja. Kalau orang sih langsung ngambil kesimpulan, oh berarti di bayangan anak ini karir itu ketika udah sekolah kalau nggak jadi penjahit dia jadi petani, karena memang cuma 2 itu aja kerjaan yang ada di sana. Jadi bayangannya itu semenyedihkan itu gitu loh. Sedangkan kalau kita mau berubah kan kita harus lepas dari kenyamanan, kita harus meninggalkan keluarga, dia harus turun tuh dari gunung. Betul. Masuk ke peradaban yang lebih luas gitu loh. Makanya ketika kita orang tuh sebenarnya kayaknya orang ada di posisi dia pada saat itu, cuman bagusnya kan kalau dia bayangannya cuman jadi, kalau nggak jadi petani jadi penjahit ya. Kalau orang kan ada bayangan yang lain lah karena orang di kota besar kan hidupnya. Cuman itu pun masih terbatas juga ketika udah 2010 ke atas, orang baru tahu kan ya tadi orang bilang main poker bisa jadi karir, main game bisa jadi karir, main yang ekstrim bisa jadi apapun, bisa jadi karir gitu loh. Dan kita tuh nggak tahu itu. Kalau lo mungkin tahu ya, daun Gen Z kan udah lebih tahu lah gitu loh tentang dunia gitu. Kalau orang kan dulu enggak. Kalau generasi orang tuh generasi milenial itu adalah generasi yang kita itu melewati istilahnya transisi dari aslinya teknologi kurang sampai adanya teknologi. Nah, orang tuh berada di generasi itu gitu loh. Dan karena itu juga ada penelitian yang bilang generasi milenial adalah generasi terakhir yang mendengarkan orang tua. Dan generasi pertama yang ngobrol sama anak. Kalau generasi dulu kan udah pasti nggak akan dengerin orang tua karena ya udah ada penelitiannya seperti itu. Kerasa lah ya. Iya. Jadi untuk sekarang udah ada yang neliti kalau anak-anak itu diajarinnya dengan contoh bukan dengan nasihat. Kalau zaman dulu kan selalu dengan nasihat. Iya. Kalau zaman dulu orang mah sama orang tua pun pasti nggak deket, jarang ngobrol. Itu udah pasti. Kalau zaman generasi orang ya, kalau generasi mana pasti udah lebih baik lah ya. Enggak juga sih, dia Gen Z nggak terlalu alpha ya yang dapat tuh. Lebih ke kayak di tengah-tengah lah, di tengah-tengah antara kayak mungkin kan orang tuanya kita yang vintage masih vintage dengan ajaran yang sampai ke kitanya. Jadi kalau misalnya yang gue rasa nih harus gue yang memulai, harus gue yang memulai kayak membuka mata nyokap gue, membuka mata dia bahwa zaman sekarang itu beda dengan zamannya mama misalnya, dengan zamannya ayah gitu. Contohnya kayak dari cara kita mendidik, cara kita kayak pendekatan dengan anak. Karena secara psikologi ada alasan kenapa anak lebih nyaman mungkin di kamarnya dengan gadgetnya daripada kayak ngumpul bareng kayak gini ngobrol. Itu tuh ada alasannya. Kenapa? Karena dia tidak menemukan kenyamanan. Dia tidak merasa kayak, jadi gini loh, misal gue cerita gini, dah zaman mama mah bakal lagi gitu. Dah emang gitu zaman mama kayak gini. Jadi sebelum kita mendapatkan kayak support dan pengertian tuh udah dibanding-bandingkan dengan zamannya mereka. Glorifikasi masa lalu. Iya. Itu mungkin di zamannya masih gue ya. Beda lagi kalau Alpha mungkin karena orang tuanya milenial angkatan orang, nah udah mulai. Itu udah beda. Dan bahkan gue ngomong ke nyokap gue, ini kan adik gue Alpha nih ya. Mama nggak bisa terus mengajarkan apa yang pernah mama Bapak pelajari ataupun apa di dulu. Sekarang tuh udah beda mah. Dari sistem belajar aja kan sekarang gadget, handphone. Ngasih PR juga kan sekarang di-share-nya di WA. Kenapa perkembangan zaman? Jadi mama nggak bisa kayak nyamain ataupun kayak memperbandingkan zamannya mama sama zaman yang sekarang tuh emang udah beda. Betul. Karena itu, karena vintage mungkin ya, pemikirannya masih stuck di pemikiran zaman dulu, belum seterbuka zaman sekarang. Bahkan kayak udah ada gadget, udah ada apapun tuh, yang vintage tuh masih gaptek. Jadi kerasalah sendiri ya kalau misalnya dari orang tua tuh emang masih kayak stuck di zonanya mereka, masih ketahan lah di sana, belum seterbuka ini gitu kan. Ya dan wajar sih. Ya karena mereka kan lain dicocoki ya bahasa bagusnya tuh. Mereka tuh cuma tahu itu gitu. Nah sekarang orang ada pertanyaan nih. Banyak yang bilang Gen Z itu lembek, lemah. Bener nggak? Tergantung.
Kalau misalnya gue nggak tahu ya, ini dibilang lembeknya tuh mungkin ada yang emang mentalnya tuh emang dari keluarga udah terpengaruh, ada lembeknya tuh emang karena orangnya sendiri, terus karena ada yang dari keluarga mungkin ya. Jadi kalau misalnya gue nggak bisa mendefinisikan semua Gen Z itu seperti itu, nggak bisa, karena mungkin ada beberapa Gen Z yang kayak dia juga berusaha, dia juga keras gitu kan. Jadi nggak bisa tuh mendefinisikan itu gitu. Kalau nggak bisa digeneralisir lah. Kalau menurut sudut pandang gue ya, karena mungkin ada emang karakternya gitu atau enggak. Gen Z dengan lingkungan orang yang atau dengan keluarga yang berada udah dijamin lembek gak lembek. Kenapa? Karena dari support sistemnya dia aja udah memadai lah. Terus gimana sama keluarga yang mungkin hanya berkecukupan saja? Otomatis dari situ juga ngaruh menurut gue ya. Contohnya gini, teman gue dia kuliah sampai lulus disupport. Gue misal pengen kuliah harus nyari duit sendiri dan masuk kelas karyawan. Itu aja udah beda tuh. Dari situ aja udah beda, belum ke tahap pekerjaan. Itu dari kayak ngambil pendidikan, di situ aja udah beda. Terus bahkan ada yang memilih ketika misal lu lah ya, lu Gen Z lah misal sama kayak gua, lu udah disupport nih, lu pengen kuliah di mana, pengen kayak fasilitas apa, lu dikasih. Sedangkan gua misal ya, ini contoh ya, sedangkan gua misal kayak dengan kondisi keluarga gua misal yang belum mampu untuk mengeluarkan budget segitu untuk gua berkuliah, pasti gua memilih buat apa? Bekerja. Jadi ya itu balik lagi, gue nggak bisa generalisir kalau Gen Z itu lemah ataupun lembek ataupun kayak nggak bisa di bawah tekanan. Biasanya itu kan lah ya, kalau misalnya di definisi kerjaan nggak bisa di bawah tekanan, dikasih tahu sedikit kayak merasa sakit hati ataupun kayak gimana gitu kan. Beda dengan zamannya dulu kerjaan. Jadi mungkin ke Gen Alpha juga ngaruh ya. Apa sih ya disebutnya, lembek enggaknya tuh dilihat dari kondisi kita juga gitu. Kalau orang tuh malah ada satu fenomena yang bagus loh kalau menurut orang di Gen Z itu apa? Mereka itu sangat sadar dengan hak mereka. Contoh yang kayak work life balance yang kayak gitu. Itu kan sebenarnya di Eropa tuh udah berjalan lama ya. Misalkan lu kerja cuma 6 jam sehari di luar itu, lu nggak bisa ngubungin gua, itu tuh udah berjalan lama di gitu. Kalau di kita, karena tadi orang bilang kita feodalisme dan sebagainya, telat. Generasi sebelum orang tuh mereka tuh nggak ngeh kalau mereka tuh punya hak untuk menolak, punya hak untuk bilang tidak tuh mereka tuh nggak ngeh. Mungkin ke alaminya sekarang Gen Z mungkin ya. Gen Z itu mulai perubahan, Gen Alpha udah mulai ngomongnya sembarangan. udah mulai kayak berani untuk apa yang ada di pemikiran dia sendiri gitu. Soalnya mereka tuh sadar akan hak mereka, dan generasi orang dan kayak yang lebih tua, kita tuh nggak sadar akan hal itu. Kita tuh nggak sadar akan hak kita. Malah, cuman masalahnya tuh karena yang sekarang pemimpin perusahaan tuh rata-rata generasi sebelumnya, mereka tuh masih pakai value yang mereka percaya, yang kayak gitu dianggapnya ini tuh kurang all out sama perusahaan, kurang enggak, hak mereka kok gitu. Malah orang lucu di Belanda tuh ada yang hari Minggu kalau nggak salah tuh dikontak lah sama atasannya. Si orang ini tuh jadi ini tuh kasusnya tuh orang Belanda dan orang India. Orang India kerja sama orang Belanda. Di email hari Minggu si orang Indianya tuh langsung kerja lembur, ya udah dia kerjain beres, kirim lagi emailnya di hari Minggu itu juga. Pas hari Senin dimarahin sama atasannya. Kenapa? Lu kalau mau ngerjain ini udah di hari kerja aja, mending nggak usah hari Minggu kemarin gitu loh. Kenapa? Karena kalau orang masang standar seperti itu ke maneh, yang lain juga standarnya akan harus sama gitu loh. Dan orang tuh sebagai atasan akan mengambil hak-hak mereka gitu loh. Nah kalau di luar kan udah mulai lama tuh yang kayak gitu. Kalau di kita kan masih. Contoh di sana tuh ada yang hak libur berapa minggu, itu tuh harus diambil. Kalau di kita kan amat sangat jarang. Bahkan nggak masuk juga ya. Jadi kalau di kita mah kalau kerja terus-terusan 24 jam tanpa henti 7 hari seminggu itu dianggap bagus, padahal enggak.
Tapi balik lagi ya, karena pendidikan baik mungkin. Di sana mah kerja 6 jam, di kita kerja 12 jam, tapi secara produktivitas lebih bagus di sana daripada di kita. Ya. Itu masalah pendidikan sih. Kesiapan mereka untuk ya menyedihkan lah. Nah ini lagu selanjutnya. Nah, ini Indonesia banget. Nanti orang jelasin tentang ada penelitian Indonesia nih. Apa tuh ya lagu? Tahun sabar nanya lagu panggung sandiwara. Ini bisa dimatiin nggak? Kipas. Bersihin mulu kalau dingin. Tahun berapa ini? 80-90. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Kita kebaca ya. Ada berwajah Ya realita lah ya. dalam berpura-pura. Mengapa kita Bersandiwara. mengapa kita Masih sangat relevan dengan lagu sekarang. sandiwara? 77. Tenang aja, 2 jam juga nggak apa-apa. Orang lagi pengen ngedumel soalnya. Mabukan maya dunia ini Penuh peranan. dunia ini bagaikan jembatan. Kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita Bersandiwara. Udah. Kenapa kita bersandiwara hidup tuh? Ya untuk mungkin balik lagi bertahan hidup. Itu banget jawabannya. Karena tahun orang lupa 70, 80 atau 60 ada yang namanya Muchtar Lubis. Muchtar Lubis tuh dia tuh wartawan senior, dia tuh bikin buku namanya Manusia Indonesia. Jadi ada 5 karakteristik manusia Indonesia. Yang pertama munafik. Yang kedua tidak mau mengambil tanggung jawab. Yang ketiga percaya tahayul. Yang keempat itu seni. Maksudnya nyeni gitu loh orangnya tuh ya bagus. Yang kelima itu seni. Yang kelima itu lemah watak. Tapi balik lagi kan itu kesannya negatif semuanya. Yeah. Cuma satu yang bagus nyeni mungkin ya kita bagus dalam seni. Tapi kita itu menjadi munafik untuk bertahan hidup. Ya, yang tadilah balik lagi ketika ternyata pekerjaan gue tidak sesuai dan harus bertahan, balik kerja gue memasang wajah yang emang kecapean yang ini, gue harus berpura-pura lagi Bertahan untuk hidup. topeng lah ya. Iya. Gue punya beberapa topeng untuk bertahan hidup. Iya. Tapi kalau bahasa kasarnya kan memang munafik kan. Iya, Untuk itu bertahan. bahasa kasarnya. Tapi kenapa seperti itu? Balik lagi yang tadi orang sebut tuh. Feodalisme, imperialisme. Iya. Gara-gara itu kita harus munafik. Karena kita nggak mungkin ini kan. Untuk kita bertahan hidup seperti itu. Makanya orang tuh pernah ada ya. Bule berkeluh kesah. Ya, Dia tuh bilang, gua muak sama pekerjaan gua. Tapi tidak semuak itu sampai gua ingin berhenti gitu loh. Iya. Karena gajinya baik. Tapi karena gajinya baik dan gua nggak mau keluar, bikin gua makin muak sama pekerjaannya. Kan itu tuh udah keluhan yang udah sangat Iya. bertingkat, tapi Iya. intinya mah gua tuh harus bertahan di situ gitu loh. Iya. Orang muak nih sama kerjaannya. Tapi nggak semuak itu sumpah bikin orang keluar gitu loh. Karena kan ada penghasilannya baik gitu. Tapi karena penghasilannya baik, orang tuh jadi makin muak sama pekerjaannya gitu. Karena orang tuh udah muak sama pekerjaannya, tapi orang tuh harus bertahan demi orang bertahan hidup. Gitu. iya. Itu ada boleh saat berkeluh kesah seperti itu. Dan Tapi ini jujur yang lagu yang terakhir ini. belum ada lagi nanti. Ya, salah satu lagu yang ini bener kayak realitas sekarang ya. Dengan job desk-nya masing-masing, dengan peranannya dia masing-masing di panggungnya tersendiri. Ya, balik lagi kasarnya itu tadi. Mungkin kata halusnya kan
bertahan hidup lah ya. Iya. Bahkan kita bisa jadi bermuka 2, bermuka 3 tuh bukan hanya di sisi negatif, tapi mungkin di sisi positifnya juga kita bisa jadi orang yang seperti itu gitu. Survival mode lah balik lagi. Ya itu apapun dari lagunya, entah itu bersandiwara, entah itu berperanan yang bagi orang munafik atau yang ini, dan untuk bertahan hidup di zaman sekarang. Mungkin zaman dulu juga sama ya. Kan zaman sekarang tuh karena pengaruh zaman dulu. Balik lagi ke yang tadi ya. Kalau di Prancis tuh tahun 1000 berapa ya orang lupa, King Louis 16 kalau nggak salah. Kan pernah dengar nggak revolusi Prancis? Nggak. Revolusi Prancis tuh ketika jadi semua kerajaan tuh udah mulai dihabisin sama revolusioner. Gara-garanya apa? Dan ini tanda-tandanya udah kita lihat nih, gara-gara pajak. Jadi King Louis 16 tuh ketika sebelum revolusi Prancis tuh pajak tuh mulai jendela aja dipajakin gitu. Zaman dulu tuh. Karena itu udah kemuakan, akhirnya terjadilah revolusi. Ketika sudah terjadi revolusi, mereka tuh punya 3 nilai untuk di Prancis tuh untuk keseluruhan ya. Liberty, equality, and fraternity. Liberty itu kita harus berpikirannya bebas. Jadi kita tuh kalau di kita kan banyak pamali, banyak aduh nggak sopan. Di sana mah nggak ada. Kita harus liberty. Semua orang tuh harus punya pemikiran terus egaliter. Egaliter tuh mana sama orang tuh sama gitu lah. Nggak ada karena mana bos terus mana jadi atasan orang terus mana jadi anaknya, nggak bisa kayak gitu kalau di sana. Kesetaraan. Iya, kesetaraan kalau bahasa Indonesia. Cuman di itunya egalite. Fraternity itu persaudaraan. Di kita mungkin ada persaudaraannya, tapi egalite dan liberty-nya kita nggak ada. Iya, kelihatan lah dari kesetaraan lah dulu. Nggak ada tuh. Kayak jarang banget di apapun itu. Iya, apapun itu. Dengan strukturalnya ini ke situnya udah pangaing-aing lah. Kalau Sundanya mah ya, nggak tahu Indonesianya apa tuh. Nah, ngomongin Sunda, padahal Sunda tuh sebenarnya egaliter loh. Jadi orang tuh pernah ngobrol sama orang genetik. Sunda, jadi asal mula manusia itu cuma terbagi jadi 2. Ada land people dan sea people. Jadi maksudnya orang gunung sama orang laut. Orang Sunda itu sebenarnya orang gunung. Orang gunung itu egaliter. Tapi kenapa di kita sangat feodalis? Karena dulu kan beratusan tahun lah Mataram menguasai di sini nih. Feodalisme itu datangnya dari Mataram, bukan dari Sunda. Cuman orang kita zaman sekarang kita nggak tahu kan Sunda yang asli yang kayak gimana gitu. Kita tuh taunya ya sopan santun. Di kita mah anggap lu di kelas nggak denger guru ngejelasin dan lu tahu itu salah. Kalau misalnya lu nyanggah, dianggap nggak sopan. Padahal kan enggak. Di kelas tuh emang waktunya kita berdebat. Nah di kita tuh kayak gitu, makanya nggak bisa berkembang. Ngomongin pendidikan, tahu nggak kenapa? Banyak kan yang bilang pendidikan itu buruk. Pendidikan kita buruk, tapi tahu nggak asal mulanya dari mana? Bukannya dari penjajahan ya adanya pendidikan? Jauh sebelum itu. Tahun 1900 tuh Rockefeller, dia itu sama, siapa Gates pokoknya namanya tuh, sama penasihatnya, dia itu bikin yang disebut General Board of Education. General Board of Education tuh jadi dia tuh bikin struktur kurikulum pendidikan tuh harusnya seperti apa gitu. Jadi dia bikin, akhirnya dikembangkan dulu di Amerika karena Amerika pemenang perang. Jadi dia tuh pengaruhnya bisa ke seluruh dunia gitu loh. Dan inti dari General Board of Education itu omongan Rockefeller adalah we need country of worker not a thinker. Makanya kurikulum yang terjadi sekarang tuh emang kita tuh dibikin untuk jadi worker, not a thinker. Jadi bukan pemikir. Karena rata-rata yang tadi kita sebutin Bill Gates, Steve Jobs dengan segala privilege-nya lah ya. Tapi mereka itu bisa maju ketika dia keluar dari sistem itu. Dari sistem sekolah itu. Karena sistemnya dibuat oleh Rockefeller, oleh General Board of Education. Dengan kayak gitu kan ya. Berarti kan dari pendidikan awal aja udah, kan kadang kayak gini loh, awalnya seperti apa yang akan menyebabkan kedepannya seperti apa. Kalau misalnya dari cerita ini mungkin dari pendidikan awal aja mungkin udah kita nggak akan bisa memenuhi. Ya itu yang aku maksud gitu kan. Kan kita ada tahapan tuh dari pendidikan tuh kan, kayak misal 0 besar 0 kecil lah, terus masuk ke SD, SMP, SMA sampai kuliah bahkan.
Kan kadang kita yang itu yang balik lagi ke dari awalnya. Iya. Dari awalnya yang menentukan nanti kedepannya seperti apa gitu Iya. kan. Terus yang tadi kakak bilang bahwa di kelas itu mungkin adanya harus yang perdebatan kayak mengeluarkan ataupun yang ini salah gini ternyata Iya. kan dianggap tidak sopan, berarti kan nggak akan ada perubahan dong. Iya. Sistemnya bakal seperti itu terus dong gitu kan. Ya berarti dari kita juga, dari pendidikan juga mungkin udah ngaruh. Dan itu sangat berpengaruh. Tapi tahu nggak apa yang membuat ini dilema untuk merubah hal tersebut? Karena banyak orang yang berhasil dengan jalan itu. Balik lagi cocok-cocokan kan akhirnya. Iya. Mah. Tapi rata-rata orang yang sangat-sangat naik, pasti dia tuh terlepas dari. Kalau kita mau ngerubah, ada kok yang berhasil dari cara itu. Ya memang cocok aja. Balik lagi ya, Iya. tadi ada kecocokan dan enggaknya Iya. gitu kan. Karena dulu kenapa Rockefeller membuat ini? Karena Rockefeller tuh punya namanya Standard Oil dulu tuh, perusahaan minyak terbesar di dunia. Semua paten dari kilang minyak semuanya punya Rockefeller, punya Standard Oil. Kalau bagusnya Amerika kan ada disebutnya tuh anti monopoli ya, anti monopoli. Ketika Rockefeller menguasai 90% perminyakan, perusahaannya tuh dipecah sama pemerintah. Jadi nggak boleh ada satu perusahaan yang menguasai sampai 90%. Jadi melakukan monopoli itu nggak boleh. Dipecah. Cuman bagusnya lagi Rockefeller nih. Ketika perusahaannya dipecah, Standard Oil-nya dipecah. Dia bikin perusahaan-perusahaan, ratusan perusahaan minyak lainnya, entah Chevron pun salah satunya. Tapi tetap mereka yang punya. Hebatnya tuh kayak gitu. Iya, iya. Itu status quo yang sudah sangat... Kayak di Amerika pernah ngedenger nggak ada namanya happy education? Itu kan sebenarnya mau diterapkan juga di kita, jadi yang siswa tuh nggak boleh dimarahin, nggak boleh nggak naik kelas, itu kan happy education. Sebenarnya kan yang kayak gitu dibiarin mereka tuh berlaku hanya untuk orang-orang kalangan bawah. Untuk kalangan atasnya dari Rockefeller dan kawan-kawannya, mereka keras pendidikannya, nggak ada happy education. Jadi kita tuh didilemakan oleh itu gitu. Gimana ya? Beda standar mungkin untuk mereka. Di kita tuh. Dan kita tuh bahkan untuk mempertanyakan hal itu aja kita tuh nggak berani. Tapi kalau misalnya ini nanya aja ya buat pendidikan, kan beda ya di zaman dulu sama zaman sekarang. Kayak contohnya tentang kayak pembulian, Yeah. terus tuh kayak entah itu ketidaksopanan ke guru ataupun guru ke siswa gitu. Bahkan ketegasan guru ke siswa di zaman dulu tuh masih diterima. Iya. Di zaman dulu tuh masih diterima, kayak di zaman sekarang tuh udah enggak. Di zaman sekarang kenapa? Kayak misalnya contoh pembulian ataupun kayak kekerasan apa, dengan adanya mungkin undang-undangnya, mungkin ya dengan adanya kayak sosial media, apa-apa sedikit-sedikit diviralin, apa-apa sedikit kayak di sosial ya disebarin lah gitu kan. Itu ngaruh ke apa sih tadi namanya? Happy education. Iya, itu happy education. Sekarang dulu lu telat dipukul sama penggaris aja masih diem kan. Zaman sekarang udah nggak bisa. Iya. Sebenarnya yang jadi masalah tuh bukan itunya sih ya. Yang masalahnya adalah apa yang diajarkan di kelasnya gitu. Kalau misalkan happy education, tapi kita di kelasnya kritis, ya nggak apa-apa juga. Tapi kan di kita nggak kritis. Kritisnya itu loh yang jadi masalah. Iya. Jadi mempertanyakan, tidak percaya pada apapun, itu tuh harus. Nah, makanya kayak di Indonesia, kalau baru kemarin kalau nggak salah ya, presiden kita bilang kan, kalau untuk orang Indonesia menganggap Indonesia akan suram, ya udah pindah aja ke luar negeri, nggak apa-apa kok. Kalau masih mau di sini, ayo dong gotong royong percaya sama pemimpin. Nah, percaya itu tuh nggak boleh. Kita tuh harus selalu skeptis kepada kepemimpinan. Dan itu mentality yang nggak kita punya. Karena balik lagi ke sejarah ya, karena kita feodal dan imperialisme, kita tuh tidak pernah ada istilahnya revolusi tadi, kita tuh tidak pernah ada konflik antara proletar dengan burjoa gitu. Konflik kita konflik yang lain gitu. Sedangkan di Perancis, di Inggris, mereka tuh punya keskeptisisan kepada kepemimpinan gitu loh. Pemimpin harus selalu dikritik. Itu tuh sebenarnya peran pendidikan. Tapi di Indonesia anti kritik banget, Bos. Nah, itu dia. Sampai di kita mah, nah ini orang jelasin ya, di Inggris, di Imperial College itu ada mereka tuh gedung aula sama kayak senat. Kalau di kita mah DPR lah ya. Ada bangunan yang sama kayak anggota DPR. Jadi setiap ada kebijakan yang baru didebatkan dulu di situ.
Kalau di kita makan nggak ada. Pendidikan nggak boleh ngobrol kayak gitu. Bisa-bisa diganti rektornya, bisa jadi apa gitu. Iya. Nah, Sulit lah ya. sulit karena kita tuh terlalu sistematik. Iya. Jadi terlalu sistemis kita tuh. Kalau mau robah dari mana harus semuanya. Makanya kalau lu pernah dengar, kalau orang sih sering dengar ya, ingin memperbaiki Indonesia itu harus dipotong 2 generasi. Pernah dengar nggak? Kalau tentang 2 generasinya enggak, kalau perubahan tuh akarnya. Iya, kalau di kita Lebih tuh ke akarnya katanya yang pernah dengar tuh gitu kan. dipotong 2 generasi ya. Maksudnya kan generasi yang sebelumnya ketika ada generasi orang udah lo rubah. Iya. Itu tuh ada. Dan itu tuh salah satunya itu. Karena ketika anggaplah orang yang jadi pemimpin, orang kan pasti udah dapat ilmu dari mana-mana ya. Kita akan menerapkan secara lebih baik lah. Secara lebih baik nggak tahu, tapi beda pasti gitu lah. Iya. Tapi ketika di Indonesia ada yang beda, ya itu masih ada yang dihilangkan juga, masih ada kayak dicari kesalahannya apa supaya tidak melanjutkan tentang kepengen dia ada perubahan gitu loh. Berbeda itu karena semua orang tuh emang takut dengan perubahan. Hampir semua orang takut dengan perubahan. Balik lagi tadi kayak lu bilang, kalau kita mau berubah kan ada resikonya gitu loh. Orang-orang tuh takut dengan itu gitu loh. Padahal kalau ingin ya istilahnya ada quote dari siapa ya? Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda daripada kita lakukan saat ini. Kalau kita ngelakuinnya sama terus mengharap yang berbeda, ya mimpi di siang bolong lah gitu. Kita next ya, jangan yang ini langsung ke sini aja. Nah, tahu nggak lagu ini? Ini mah pasti tahu sih. Tahu lagu? Belum. You try. Only sky. Imagine all the people Baru dengar. living for today. Ini tuh salah satu untuk generasi orang cowok terkeren di dunia tuh ini John Lennon. Mungkin nggak tahu ya si John Lennon, kalau lagu yang lain mungkin ada. The Beatles tuh. Tahu. Nah, dia salah satu vokalisnya kan John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr sama George Harrison. The Beatles sama apa sih? Kalau yang Hey Jude itu? Ya itu The Beatles. Oh. Hey Jude. Kayak itu dengan In peace. Ooh, you may say I'm a dreamer, But I'm not the only one. I hope someday you join us mimpi. and the world will be a song. Ya iya, omongan orang tadi makna legacy itu kan orang kayak ngimpi, omongan-omongan pemimpi. Iya. Tapi balik lagi ke sini, mungkin gak sih kalau dunia itu akan damai? Secara general aja lah ini mah, dari sudut pandang manapun. Mungkin. Wih, bagus gimana? Anjir. Ya kan kalau misalnya damai, kan balik lagi ya, entah itu dari struktur atasnya, entah itu dari warga-warganya. Maksudnya tuh kayak ya warga ya maksudnya. Tapi susah juga ya, karena kan kadang penentuan misal ini harus kayak gini belum tentu kan sih. Semua orang mau nerima. Semua orang juga mau nerima mungkin ya. Iya sih, nggak mungkin juga. Nah, iya sih, bayangan orang kita nggak mungkin damai. Tapi kalau orang ada ide awalnya, kenapa kita nggak akan pernah damai? Karena setiap orang punya kebutuhannya masing-masing. Iya. Ketika kita punya konflik kebutuhan, kan kalau di politik mas sering ada istilah, we have no eternal enemy, only eternal interest. Jadi meskipun orang sama mana bermusuhan nih secara di politik, orang sering gotok-gotokan, tusuk-tusukan, tapi begitu kepentingan kita sama, kita akan berdamai. Jadi yang jadi intinya itu adalah kepentingannya.
Iya. Selama kita punya kepentingan yang sama, balik lagi ke dunia. Kepentingan orang, misalkan orang ingin perdamaian dunia, oke. Sebagian orang dia pengen keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu kan udah berbeda tuh. Kepentingannya udah beda. Makanya udah nggak akan pernah sih damai. Makanya kan kita itu sering ada dikotomi, baik di Mana pernah dengar nggak zaman Belanda masuk ke sini yang disebut Divide et Impera, politik adu domba. Iya. Sampai sekarang orang masih merasakan itu. Orang tuh pernah ya jalan, bukan jalan yang naik kendaraan, ngelewatin Jalan Sudirman kalau di Bandung mah. Iya. Di sini ada sekolah Pasundan, oke. Di sini ada sekolah Kristen, di sini ada sekolah Buddha. Bahkan di sekolah orang sekolah negeri. Ketika agama Islam orang diajarin, yang Kristen disuruh keluar. Kita tuh masih di kotak-kotakan seperti itu. Iya. Bahkan gue juga sama. Gue juga ada gitu kan. Kayak yang Kristennya apa gitu. Iya. Ada pembelajaran sendiri. Mungkin nggak kita bisa bersatu, bahkan di pendidikan pun kita masih digituin. Ya berarti nggak mungkin ya, susah di hal-hal yang kecil aja mungkin buat berdamai susah ya. Iya. Makanya kan yang si John Lennon bilang no and no religion too gitu loh. Jadi emang kita tuh ya udah warga dunia gitu loh. Iya. Kita tuh nggak usah dibedain sama negara, kita nggak usah bedain sama agama, kita nggak usah dibedain sama ras, sama suku. Ya udah gitu loh. Nggak mungkin. Kenapa? Balik lagi. Pertama kan ada interest. Interestnya itu kan beda-beda nih. Ketika kita dalam satu masyarakat, balik lagi kita pasti ada hierarki nih. Hierarki yang di atas kita nyebutnya status quo. Status quo itu status yang sudah berlaku saat ini gitu loh. Ketika ada pengen perubahan dari bawah, kan yang terganggu itu status quo. Misalkan orang jadi presiden, tiba-tiba mana pengen ada revolusi, pengen ada perubahan semuanya. Yang akan jadi korban kan orang dan kepentingan orang. Ya pasti orang akan neken. Iya. Kalau zaman dulu, zaman Orde Baru, pemerintah langsung nyerang neken. Kalau zaman sekarang, orang nggak perlu. Maneh pengen perubahan, orang neng, aneh jalan mana bisa dibayar. Serang nih orang ini. Kurang aduin masyarakat dengan masyarakat. Iya. Zaman sekarang kayak gitu. Makanya ini tuh, kalau orang bilang lagunya lagu utopia sih. Utopia tuh kayak ya tempat bayangan indah kita tentang dunia itu di sini gitu, lagu ini. Mungkin nggak sih kita damai, mungkin nggak sih kita ini. Kalau ini akhirnya masuk ke mana tahu Seven Deadly Sin? Ajaran kekristenan sih itu tentang 7 dosa besar. Jadi ada yang pertama tuh pride, envy, urat, terus tuh ada yang greed, ada lust, ada sloth. Itu tuh salah satu dosa-dosa besar ya kalau menurut kekristenan tuh. Ketika kita taunya kan ada selain Seven Deadly Sin ada namanya Seven Heavenly Virtue, itu kebaikan. Kalau pride sama humility. Jadi dengan ya pasti lawannya lah. Kalau misalkan kita hanya memilih satu, peradaban tuh pasti hancur. Emang dua-duanya tuh harus ada contoh. Misalkan di dunia ini nggak ada orang serakah, atau nggak ada orang malas. Keserakahan, kemalasan itu kan yang membuat dunia itu berkembang, teknologi itu berkembang. Contohnya, zaman dulu kita kalau mau beli makanan harus pergi sendiri. Adalah nih orang pinter ini ingin memanfaatkan kemalasan orang-orang, udah, gua ada aplikasinya, lu pesan makan bisa di tempat gua. Untuk orang malas menguntungkan kan? Sedangkan kemalasan itu disebutnya dosa besar. Tapi dengan kalau nggak ada kemalasan ini, teknologi nggak akan berkembang. Kalau nggak ada orang greed nih, kalau nggak ada orang serakah, kita kan tahu serakah nilai, istilahnya sangat tidak baik ya serakah. Tapi kebayang nggak kalau nggak ada orang serakah? Meren nggak akan ada perusahaan besar karena hidup tuh udahlah, gua mah segini aja. Nggak akan ada orang yang usaha, nggak akan ada orang yang buat perusahaan. Nggak akan nambah cabang. Kalau nggak ada orang serakah, ya peradaban juga hancur. Jadi kan kita tahu paradoks ya. Kita diajarkannya Seven Heavenly Virtue, tapi kalau nggak ada Seven Deadly Sin, peradaban kita hancur. Harus ada dua-duanya. Harus ada dua-duanya. Cuman paling standarnya tadi di dunia tuh kan kita mencari balance. Kita mencari balance ya. Kebayang gak sih kalau misalkan serakah, oke nggak apa-apa serakah, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Ya nggak apa-apa lah kayak gitu. Cuman kita tuh nggak ada batasan itunya loh, kita nggak ada. Tapi kebayang kan kalau misalkan tadi kebaikan aja semua, nggak ada serakah, nggak ada
pride, nggak ada Ya selawat. udah, berarti di situ-situ aja nggak ada Itu dia, perkembangan. karena ya sudahlah nerimain. Makanya zaman dulu tahun 60-an Karl Marx, tahu Karl Marx? Marxisme. Karl Marx itu dia tuh kan yang bilang, dia tuh yang bikin buku komunisme lah. Dia itu kan sangat dibenci di Indonesia karena salah satu omongannya tuh karena agama itu candu. Jadi agama itu candu itu maksudnya gini. Karl Marx itu kan dia di Eropa. Ketika Eropa sedang terjadi peperangan dan sebagainya, nah banyak orang-orang di sana tuh ngerasa, ya udahlah mungkin takdirnya seperti ini. Jadi kan kok kayak gini ya? Agama tuh jadi candu, jadi kayak opium of nation ya. Jadi kayak opium, jadi biar orang-orang ini tuh biar mereka nggak memberontak, mereka tuh nggak pikir. Nah, ditutup dengan agama itu. Makanya lah muncul Karl agama itu candu. Tapi entah dari mana kesannya jadi komunis itu anti agama. Nggak kayak gitu loh. Rusia aja dulu komunis tapi Kristennya berjalan kok gitu loh. Nah, jadi kita tuh banyak balik lagi ya, itu teh ilmu yang ditulis. Cuman begitu datang ke kita interpretasinya kan berbeda, apalagi yang lisan gitu. Iya. Mungkin nggak sih kayak tulisan aja nggak tahu ada yang diubah, Itu dia, itu nggak tahu masalahnya. emang yang aslinya mah seperti apa. Iya. Terus karena mungkin yang asli hilang ataupun nggak ada yang diubah mungkin Pasti tulisannya. demi kepentingan. Karena gini, orang tuh pernah siapa ya? Jadi adalah ya istilah nanya kayak gitu. Kalau misalkan orang pengen menghancurkan peradaban agama terutama, gimana nih caranya? Nggak perlu dirubah secara atau dihilangkan, nggak perlu. Rubah aja sedikit katanya. Rubah sedikit tuh maksudnya, jadi kan kalau misalkan kita tuh, kalau kita ngomongin masa hidup tuh kan jarak panjang nih. Ketika di jarak awalnya kita rubah aja 1 cm. Begitu nyampe berapa kilometer kan makin lebar. Jadi cukup rubah aja dikit. Jadi untuk ngebohongin orang tuh kita tuh harus ngasihnya 90% kebenaran, 10% kebohongan aja. Dia tuh pasti ketipu. Kalau dari awal full dengan kebohongan, orang tuh udah bisa nebak ini bohong gitu. Nah, kalau ngomongin itu tuh sebenarnya akhirnya jangan ngomongin sebentar aja lah ya. Karena ini masalahnya ketika dulu zaman Belanda kenapa dia bisa menguasai Indonesia tuh karena mereka tuh penjahat pinter. Ada yang namanya Snoek Hogranje. Snoek Hogranje itu dia tuh antropolog. Antropolog itu kan dia akhirnya meneliti kebiasaan masyarakat dan sebagainya. Dia itu sangat terkenal dengan dulu tuh disebutnya yang tebu ireng. Tebu ireng tuh. Jadi Belanda itu nyuruh Jawa Timur, Jawa Tengah tuh untuk menanam tebu. Nggak mau dong perlawanan. Si Snoek datang, dia tuh mempelajari. Di sini kok nggak mau ya? Oh, ternyata mereka itu sangat mengsakralkan disebut tebu ireng. Jadi tebu yang hitam gitu. Tebu ireng. Oh, ya udah daripada disuruh nanam tebu biasa, ya udah kita suruh nanam tebu ireng aja. Akhirnya nurut mereka tuh. Jadi kalau pakai tebu biasa nggak biasa, ya udah lihat culture-nya. Oh, ternyata mereka mah sakralnya tebu ireng, ya udah nanamnya tebu ireng aja. Toh sama juga kepentingannya kita butuh tebu gitu si Belanda tuh. Nah, lawan orang pintar nu jahatnya sih kayak gitu, nu rusak nanti sistem. Kalau misalkan pernah denger Westerling nggak? Westerling. Yang mana? Westerling itu sama dia tuh tentara Belanda yang dia tuh membantai manusia lah. Cuman kan kalau membantai secara fisik tuh ya sudah gitu loh. Ketika itu beres udah. Kalau si Snoek Hogranje itu dia rubah tuh sistemnya. Makanya kita nggak tahu mana yang benar mana yang enggak sekarang. Ya gara-gara itu. Yang dirubah. Iya. Dari awal Yang dirubahnya sampai... sistem. Jadi bukan secara fisik kita diserangnya, tapi secara pola pikir. Apa lihat? Snoek Hogranje. Nah, ini lagu Indonesia lagi lah. Karena perdamaian itu sudah pasti nggak ada ya. Nah, kalau ini mah lagu Indonesia, kok nggak muncul? 2 lagu terakhir nih. Ih, nggak muncul. Nah, Anabel. Ini udah. Masih tahan dia sedang bikin. Enggak, anjay. Kau bisa. Nah, kalau ini lagu motivasi lah. Tidak mimpi. Tahu lagu ini? Tahu lah. Tulus kan ya? Iya. Request ini ya. Tidak mimpi-mimpiku Jangan. bisa senyum tuh.
ini sungguh tak akan lama. Kau bisa Merobek hatiku tapi aku tak tak dapatnya. Manusia kuat. Itu kita jiwa yang kuat. Itu kita sama-sama. Kalau ini tahu. Itu kita jiwa yang kuat. Untuk kita. Kalau ini motivasi ya. Ya. Kalau di anime yang kayak gitu sering disebutnya hot blood anime. Jadi kayak Son Goku tahu kan. Ya. Jadi dia tuh nggak peduli dengan omongan orang. Pokoknya gue pengen jadi kuat gitu Iya. aja. Nah, sebenarnya manusia tuh kuat gitu loh. Tapi balik lagi ya, ketika tadi lu sempat bilang kan, gimana keluarganya, gimana. Nah itu tuh sebenarnya ada hard time make strong people make good time make weak people. Nah kayak gitu link polanya tuh. Jadi kalau kita dalam keadaan yang berat nih, yang sulit, yang keras, kita tuh akan jadi kuat. Tapi kalau kita kuat, kan akhirnya untuk generasi selanjutnya akan dikasih kemudahan. Ketika kita ngasih mereka kemudahan, mereka tuh akan jadi lemah. Iya. Dan orang lemah ini dia akan bikin hard time lagi gitu loh. Karena kan mereka weak. Iya. Tapi ya itu udah siklus gitu, udah nggak bisa gimana-gimana. Kecuali kayak Rockefeller. Rockefeller itu kan emang secara pendidikan untuk keturunan itu udah dijelasin gitu. Jadi mereka itu mungkin mereka dapat good time-nya ya, tapi mereka tetap dikasih hard time gitu loh. Jadi emang nggak boleh dikasih bener-bener good time orang tuh. Ya itu. Ketika dikasih total good time, itu tuh udah akan kurang. Ini tuh sering, kalau maneh tahu Kompas, tahu lah pasti ya Kompas mah. Kompas itu si pendirinya tuh dia tuh bilang nggak boleh ada anak-anaknya yang masuk atau kerja di Kompas. Padahal kan kalau perusahaan di Indonesia rata-rata kan pasti orang punya perusahaan, anak-anak orang atau keluarga orang, Kompas Iya. tuh nggak boleh. Penerus lah ya. Iya, penerus nggak boleh. Di Kompas mah malah, lu mau usaha, gua kasih modalnya. Makanya ada yang bikin Gramedia, ada yang bikin Kompas TV, ada yang bikin lain-lainnya gitu. Akhirnya menambah ekosistem si Kompasnya sendiri. Si Kompasnya aman. Sedangkan di Indonesia, ya itu sebenarnya anomali sih. Iya. Karena ini sering, kalau di orang di manajemen sering diajarin kayak gini. Generasi pertama itu membuat, generasi kedua mengembangkan, generasi ketiga menghancurkan. Kalau di kita generasi kedua juga udah rata-rata ngancurin. Karena good time tadi. Padahal kita tuh punya potensi jadi orang kuat. Kita Caranya punya aja potensi. mungkin yang beda-beda. Iya, cara kita kan nggak mungkin milih caranya, kan pasti dari orang tua kita Iya. yang memberikan caranya. Orang tuh dulu pernah ada psikolog cewek, dia tuh bilang kayak gini, anak-anak itu seperti pohon katanya. Kalau lu tanamnya di pot, sebagus apapun pohon itu cuma segede gitu aja pohon. Tapi kalau lu tanam di tengah hutan, dia tuh bisa jadi hutan belantara katanya. Kita tuh semua punya potensi itu. Terus buat kayak ada istilah apa namanya? Ibu dan anak nih bisa contoh. Buah tidak akan jatuh dari apa? Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Itu ngaruh. Yang kayak gitu sebenarnya ada yang iya bener, ada yang enggak juga sih. Cocok logi kebanyakan. Tapi kan balik lagi ke pola. Kalau sekarang sih enggak. Kalau ketika orang tuanya dia dapat hard time, ke anaknya ngasih good time ya bakal jauh-jauh juga. Dia nggak akan tahu perjuangan. Tapi ngomongin semua kita punya potensi ini. Nah ini lagu terakhir. Urang poho lagu naon ya? Lagu terakhir ya. Iya. Ini mah lagu sekarang sih pasti tahu. Breathe now will never fade. Father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arm, I heard him say, Mother, you're wild, how do we live for younger day? Think of me, never you afraid. There you leave this world behind. Nah ini yang harus bermakna gitu. When I was just a child, These are the nights that live and die. This father for me. Tahu rapnya aja. Nah kalau ini lebih ke
kalau panjang lagi liriknya mah jadi kalau lu ada kesempatan tuh harus lu ambil gitu loh. Iya. Karena ini juga balik lagi ke si Panji Pragiwaksono, kan dia sempat ditanya, kenapa sih Bang Panji mau meninggalkan kenyamanan di Indonesia untuk pergi ke Amerika untuk mengejar cita-cita. Dia tuh cerita gini, gua tuh pernah tinggal sama paman katanya, paman gua. Tapi paman gua itu setiap hari dia tuh selalu menceritakan tentang penyesalan, tahu nggak? Jadi dia tuh sering cerita, wah coba kalau dulu om ngelakuin ini, aduh coba kalau dulu om ngelakuin ini. Iya. Nah si Panji bilang, gua tuh nggak mau hidup gua di masa tua akhirnya jadi orang yang ngedumel tentang penyesalan gitu. Makanya lu punya mimpi dikejar, meskipun gagal, tapi kan seenggaknya ada kepuasan gitu loh. Ya, kan ada pepatah kesempatan tidak akan datang 2 kali. Iya, tapi 3 atau 4 kali mungkin aja ya. Betul. Cuman ya itu lu mau ambil apa kagak Iya. gitu kan. Tapi kan kita banyak ketakutan sampai akhirnya. Ya udah, stay lagi di situ, balik Iya. lagi Padahal di kan situ. kegagalan tuh banyak yang bilang kegagalan itu bukan, ya kalau misalkan kita nyoba gagal masih kemungkinan. Tapi kalau kita diam gagal udah pasti gitu. Iya. Tapi Ada kita juga akhirnya banyak yang diam. Bahkan mungkin kegagalan jadi pembelajaran buat kita memperbaiki gagal kita dulu di mana. Salahnya dulu kita di mana. Kalau nggak dicoba, emang tahu salahnya di mana, Nah, gagalnya di itu. mana. Mungkin gitu ya. Iya. Kayak orang tuh pernah banyak kan yang berdikotomi pendidikan itu penting atau tidak. Maksudnya Iya. pendidikan tuh kuliah penting atau enggak. Terus banyak yang bilang saya tuh dapat ilmu lebih banyak di luar daripada di kampus. Tapi gimana cara dia tahu itu? Karena dia kuliah. Kalau lu nggak kuliah, lu bakal tahu nggak segimana ilmu yang lu dapat di dalam kampus dan segimana ilmu yang lu dapat di luar? Enggak kan, nggak ada perbandingan. Iya, karena nggak kuliah dan Iya. ada yang kuliah. Iya. Jadi emang harus semuanya dicoba sih. Balik lagi ke relasi juga ya. Iya. Kalau nanti ke depannya. Relasi lebih ke kesempatan sih. Banyak orang yang punya potensi tapi mereka nggak punya kesempatan ya. Kayak orang tuh dulu sempat sama si Tolek ngobrolin tentang Rifat Sungkar kan. Mungkin nggak sih semua orang istilahnya bisa menjadi pembalap rally seperti dia gitu loh. Tapi kan kalau bahasa dia kan pasti motivasi lah ya. Wow, semua kok ada kesempatannya sebagainya. Tapi lamun orang mikir pakai logika, pakai akal sehat, Rifat Sungkar. Dia itu generasi ketiga pembalap rally, dari kakeknya udah balap rally, dari orang tuanya balap rally gitu. Meskipun dia nggak punya modal untuk pergi ke sana sini, seandainya mobil rally dia udah punya turunan dari orang tuanya kan. Iya, kesempatan dia punya, tinggal dia fokus. Jadi ketika dia, orang tuh nggak suka motivasi. Orang udah sering ngomong sih. Contoh Abu Rizal Bakri lah, dia itu pernah di acara HIPMI bilang, kalian itu jangan takut untuk meminjam uang pada bank, katanya. Saya aja minjem uang ke bank 1 miliar tanpa jaminan apapun dan dikasih. Tapi kan ngaran belakang dia Bakri gitu. Sedangkan masyarakat Indonesia kan, Iya. jadi nggak masuk akal lah gitu loh. Jadi kita tuh sering dikasih motivasi yang tidak masuk akal. Kita tuh sering kejebak di situ loh. Bill Gates, gimana caranya sukses? Kalian tuh harus bekerja keras. Tapi nggak tahu aja, ibunya vice president bank, punya hubungan dengan IBM. Bapaknya dia punya law firm. Jadi ketika si Microsoft jadi, konsumen utamanya Udah IBM. Iya. Apakah mungkin untuk diikutin? Kan enggak. Ya, ada beberapa motivasi yang nggak sesuai dengan kenyataannya Betul. dan keadaan. Demi personal heroism, dia tuh meninggalkan privilege yang dia punya, nggak diomongin gitu loh. Dan kita tuh sering terjebak di situ tuh. Nah makanya orang nggak suka yang tadi bilang positivisme, terus optimisme. Rata-rata tuh kayak gitu loh. Itu tuh kayak memisahkan kita dengan realita. Dan lain pusingnya. Nah, tapi kalau misalkan dari tadi kesimpulan, apa yang didapat dari obrolan ini? Melihat realita atau? Iya. Cuman kan kalau misalnya ada plus minus lah ya, terus ada pengetahuan juga yang tadinya nggak tahu jadi tahu, terus kayak lebih ke dunia luar ya. Iya. Yang tadinya gue cuman kayak mikirin ya udah rutinitas aja Iya. gitu kan. Terus ngobrol di sini banyak lah ya.
tentang kayak mungkin dunia, tentang kepribadian orang Iya. mungkin ya, tentang kayak yang tadi adanya perubahan tapi nggak mau ada resiko gitu. Asam lambung naik nggak? Apa? Asam lambung naik nggak? Naik sih karena tadi disuguhinya Indomie-nya aing mah. Lamun rek nanya ke saya, nanya naon sok? Tentang apa? Bebas, tanya aja. Tentang apa ya? Bentar. Lamun orang apal dijawab, tak apal ge kurang dijawab. Ya dijawab tidak tahu kan. Bisa keluar mode ini mode so tahu dulu ya. Apa ya pertanyaannya? Ada nggak sih cara merubah apa kayak pemikiran tentang tadi itu kayak mungkin di zamannya sekarang tuh yang melakukan perubahan jangan yang gede-gede lah, Yeah. perubahan untuk diri mereka sendiri lah ya, entah itu untuk Gen Z ataupun kayak Gen Alpha gitu, lebih kayak gimana caranya nggak terlalu stuck di zonanya mereka dengan kayak memikirkan bahwa perubahan itu ada meskipun ada resikonya tetap, tapi seenggaknya kayak harus dicoba atau apa sih gitu menurut kakak saran nih buat kayak zaman-zamannya kita supaya kayak kita tuh melihat realita kehidupan lah kayak gimana? Sebenarnya ini tuh ada quote dari Martin Luther King ya. Kalau lu nggak bisa lari, lu jalan. Kalau lu nggak bisa jalan, lu ngerangkak. Kalau lu nggak bisa ngerangkak, lu ngesot. Gimana? Pokoknya lu tuh harus bergerak. Kalau tadi ngomongin ke anak muda kan, dia pengen perubahan nih. Iya. Lu harus ngitung nih. Apa aja yang selama ini udah orang lakuin, apa aja yang udah orang pelajarin. Kalau lu pengen hal yang berbeda, lu harus ngelakuin hal yang berbeda juga gini. Lu pelajarin hal yang berbeda, lu lakuin hal yang berbeda gitu. Masalah balik lagi tadi ya, ada resiko pasti. Cuman kalau misalkan kita hidup cuma mau numpang hidup ya sudahlah gitu loh. Iya. Tapi kalau lu pengen hidup lu bermakna, ketika lu meninggal lu masih diingat gitu loh. Lu harus punya legacy gitu loh. Pertama itu, yang kedua lebih bagus sebenarnya kalau di Indonesia nggak ada ya keluar sih. Ya carilah ya potensi yang lebih besar lagi. Cari kalau potensi ada dalam diri, cari kesempatan. Nah, kesempatannya belum di Indonesia mungkin nggak terima, tapi di luar negeri Betul. ada kesempatan mungkin bisa diambil gitu ya. Karena ada nih contoh satu yang dia tuh dekan di Jepang. Orang asing pertama, bukan orang Indonesia nih, orang asing pertama yang menjadi dekan di Universitas Waseda Jepang. Dia tuh namanya Profesor Kenkawan Sutanto. Dia tuh dari Indonesia. Pendidikan di Jepang, datang ke sini. Pas di sini tuh dia sempat bilang ya di KKND, dia jelasin, saya datang ke sini nggak punya pekerjaan, saya nggak punya, ya isinya hidup dia tuh nggak ngapa-ngapain, akhirnya dibawa lagi ke Jepang. Ya mungkin balik lagi tadi kurang ngomongin kesempatan, mungkin kesempatan dia di sana. Karena kan kita sering dengar, apalagi zaman sekarang, di kita mah orang pinter nggak dibutuhin, kita butuhnya orang yang nurut. Sekarang banyak kasus kayak Nadiem Makarim, Niko Wijaya. Kalau Nadiem Makarim sih bisa enggak gitu ya, tergantung kita tahu kasusnya seperti apa. Tapi kalau Niko Wijaya tuh sangat menakutkan kalau untuk orang. Kenapa? Namanya kita mau investasi jadi venture capital kan, itu kasusnya. Kita jadi venture capital, kita menginvestasi di satu perusahaan, itu kan gambling. Iya. Kalau ternyata si perusahaannya salah kelola lalu rugi atau bangkrut, kita jadi merugikan negara kan? Siapa yang mau investasi di sini? Ya udahan aja itu mah, nggak akan berkembang, nggak akan apapun. Ada juga satu keluhan nih anak ITB. Orang tuh dia tuh bilang untuk perlombaan inovasi di Indonesia tuh lebih sulit daripada di Jepang atau negara lainnya. Dia itu bikin gadget kalau nggak salah. Tahu nggak omongan dari juri-jurinya apa? Ngapain bikin yang kayak gini, kan udah ada Samsung. Jadi kan kenapa sih kita tuh bayangannya harus jadi konsumtif terus gitu loh. Kebayang nggak sih kalau misalkan si Nadiem Makarim pikirannya kayak gitu? Kalau Nadiem Makarim pikirannya kayak gitu, mungkin dia nggak akan bikin Gojek. Toh udah ada Uber, toh udah ada Grab. Ya udah kita pakai aja. Tapi kan dia nggak mikir gitu. Ya udah gue bikin juga Gojek. Kenapa? Ya itu untuk perkembangan kan. Kalau semua orang mikirnya kayak gitu. Nah ini juga orang harus ngebedain ya antara kreatif dan inovatif.
Ini jarang ada yang ngebahas, tapi kreatif itu adalah menciptakan sesuatu yang baru, sedangkan inovatif menciptakan sesuatu yang baru dan dapat diterima oleh masyarakat. Jadi kalau misalkan, oh ini bagus, ini baru, kalau nggak bisa diterima oleh pasar, oh berarti itu masih kreatif, belum inovatif. Jadi kita tuh gimana ya? Sulit, udah intinya susah. Clear. Di kita tuh kesempatannya masih Jadi intinya mah setelah tahu kenyataan ini jadi sinis kepada dunia. Balik lagi ya, buat diri pribadi mempertahan hidup. Nah, akhirnya survival mode sama kayak orang tua kita dulu. Buat tahan hidup. Kalau orang sih tetap berjuang. Yang tadi gue bilang ke kakak bahwa yang pemikirannya seperti kakak tuh amat sangat sedikit. Karena kayak contoh kasarnya gini, ada laki-laki sama perempuan, entah itu keluarganya seperti apa, tapi dia tuh udah kayak nggak tahu nggak tahu udah ditentukan sama keluarganya, nggak tahu gimana. Jadi kayak oh ya udahlah, buat cewek kalau nggak kuliah, nggak ngejar pendidikan atau nggak ngejar karir, balik lagi kemana? Ke dapur, nah, jadi kayak kenapa Afi bilang bahwa jarang banget orang yang berpikiran untuk kayak berkembangkan diri potensinya, mereka sendirilah ya, entah itu tentang kayak mengambil kesempatan atau kayak melakukan perubahan, itu tuh kayak jarang banget gitu ya ada yang berpikir seperti itu, karena mereka udah tahu gitu, udah tahu harus melakukan apa, udah tahu harus kayak gimana, udah harus mengerjakan kerjaan apa, mereka tuh kayak udah tahu gitu. Misal kayak tadi ada beberapa orang yang mungkin dari keluarganya udah banyak relasi, udah banyak perusahaan atau apa, mungkin nanti ke anak-anaknya mereka yang meneruskan. Jadi kayak ada beberapa yang survival, ada yang mencoba buat kayak ya kerja di luar bidang keluarganya, terus tuh kayak ada yang menentukan. Jadi di zaman sekarang tuh banyaknya di situ. Kalau sudut pandang gue ya Kak, jarang banget gue mendengar bahwa dia mau melakukan kayak perubahan yang begitu besar lah gitu kan, entah itu tentang nama dia di negara ataupun kayak kontribusi apa yang dia lakukan untuk apalagi dunia dia, gitu ya, kan udah jarang sih gitu kan dengan zamannya sekarang, banyaknya di zona-zona itu saja gitu. Jadi Indonesia suram lah ya. Berkabut ya. Masa depannya tuh nggak. Iya, jadi jarang banget lah, meskipun ada beberapa, tapi kan ada yang namanya minoritas mayoritas. Iya, nah itu. Masih nyaman duduknya? Apa? Masih nyaman duduknya? Ini tuh udah pengen olahraga ya, udah segala mode saya duduk di sini. Dia bukan sedikit sebenarnya. Ya, tadi kamu bilang kan sedikit orang kayak dia gitu. Iya. Dia sebenarnya 2, 3, 4. 777. Satu-satunya, nggak ada satunya gitu. Jadi gitu, kalau misalnya ngelihat sekarang ya gitu, sedikit orang lah pengen melakukan perubahan gitu. Karena mungkin dia juga nyari amannya. Adapun pasti nggak bisa di sini. Iya. Banyak orang yang mau berubah, tetapi sedikit orang yang mau berjuang. Iya. Terus kayak misal contoh keluarga gue berada lah ya di bidangnya, misal bidang F&B atau bidang R&D gitu kan. Nah, jarang banget ketika gue tuh pengen, gue mah nggak mau di bidang itu. Tapi karena mungkin tekanan dan dorongan dari keluarga, lu harus meneruskan, terus kalau bukan lu siapa lagi? Gitu nah, jadi kadang kalau misalnya buat zaman sekarang lebih ke situ sih. Lebih ke kayak dia di zona aman, kayak sedikit orang untuk melakukan perubahan ataupun kayak meningkatkan kemampuan dia gitu kan. Kan contohnya bisa aja kayak gini, lu di bidang F&B, gue pengen buat brand gue sendiri susu, tapi bisa dipasok tetap ke yang dipakai lah gitu, bahan-bahan yang dipakai buat kayak disuplayerin ke nyokap bokap gue juga dengan apa? Dengan kenalan-kenalan mereka gitu. Jadi di zaman sekarang mah jarang orang tua ini bekerja ini, otomatis anaknya juga ngikutin. Jarang banget yang keluar dari situ lah gitu ya. Tapi tahu nggak konspirasi besarnya tentang hal itu? Kita tuh di dunia ada namanya perusahaan ABCD.
Tahu tuh ABCD? ABCD itu A-nya Arthur Daniel, B-nya Bunge, C-nya Cargill, D-nya Louis Dreyfus. Mereka itu perusahaan komoditas terbesar di dunia. Jadi baik itu pupuk, terus tuh untuk nerima barang pertaniannya, terus teh bibitnya, semuanya tuh dikelola sama mereka gitu. Jadi di kita itu ada istilahnya, ini tuh dari siapa yang ngomongnya, orang Amerika. Kalau kita kuasain perutnya, berarti kita nguasain manusia. Kalau kita nguasain minyak, kita tuh nguasain negara. Tapi kalau kita nguasain uang, kita tuh nguasain dunia. Nah itu makanya dipegang sama kalangan-kalangan itu gitu. 3 itu, masalah oil, energi kan, maksudnya bukan oil aja, energi, komoditas, sama uang. Dan di kita emang, kita mah udah terjebak sih, udah nggak bisa gimana-gimana. Orang tuh baru dengar, baca berita ya, baru Rusia yang bisa menyingkirkan sistem perbankannya dari Rothschild. Kalau di kita mah udah, ya tadi Ya ngomongin. balik lagi ke salah satu tadi, kayak kita tuh cuma punya panggung, peranan kita di situ apa? Nah, panggung Ya sandiwara udah. kita tuh ya. Iya. Dan jadi kita orang-orang munafik lah ya, Untuk bertahan hidup. bertahan hidup, balik lagi. Kalau nggak gini ya sudah lah. Kan banyak juga tuh kasus yang orang dihilangkan gara-gara penemuan mereka. Iya. Yang paling sedih tuh Nikola Tesla, tahu nggak Nikola Tesla? Itu kasus apa? Nikola Tesla itu dia tuh yang nemuin barang elektronik sih yang berubah AC sama DC listrik gitu. Karena Karena dia dihilangkan. Iya, karena ya, berarti dia- kan ada sesuatu ya. karena dia bikin itu kan sebenarnya, kalau dia tuh kalau nggak salah investornya Morgan. Cuman Morgan tuh ngelihat, wah kalau misalkan ini listrik jadi gratis, semuanya jadi gratis, gue dapet duit dari mana? Pemasukan. Akhirnya dia tuh salah satu orang terpintar di dunia, tapi dia tuh meninggal dalam kemiskinan. Dan patennya dia dikuasain sama Thomas Alva Edison. Itu gara-gara siapa? Gara-gara Morgan. Morgan tuh yang nguasain, tahu Morgan Stanley kali ya? Morgan Stanley, Goldman Sachs, itu tuh perusahaan-perusahaan perbankan di Amerika lah. Mereka investornya ketika ini, wah ini duitnya di-cut. Sampai meninggal dalam kemiskinan. Dipakailah namanya sekarang sama perusahaannya Elon Musk yang mobil Tesla. Nah Tesla itu. Sedihnya. Orang pintar di luar dikitukan, di orang. Diulang komo-komo. Ya sudahlah ya. Mungkin kepusingan kamu hari ini kita sudahi saja. Sip.